aku bukan nikah deh. Kataku, oh iya memang nama panjangnya katanya. Aduh, ya ampun. Ya, Bu Dia, aku Ya, pengen pengen sebelum memulai ke materi, pengen dengar sharingnya dari Bu Dia sedikit, boleh nggak? Kan baru konsumsi sekitar 1 minggu lebih dikit ya. boleh, Oh, boleh. boleh ceritain Heeh. sedikit. Ya, boleh. Ceritanya aku tuh sebetulnya udah sekitar setahun 2 tahun yang lalu denger yang namanya Subarasi Utsukushi. Hmm. Cuma karena memang selain harganya yang juga mahal, aku pingin pakai sih sebetulnya gitu. Cuma ya dan belum karena memang belum serius. Cuma pada saat saya memang pingin banget gitu karena vonis lab saya bulan lalu, saya nyaris nyaris mendekat nyaris untuk cuci darah. Jadi awalnya memang keluarga saya itu keluarga DM, terus saya kena hipertensi yang memang bertahun-tahun rupanya dokter spesialis penyakit dalam tidak menyarankan USG ginjal pada saat itu gitu. Saya bukan tidak terkontrol tapi dokter spesialis penyakit dalam di rumah sakit itu tidak menyarankan, bukan tidak menyarankan, memang tidak meminta saya coba Bu cek ginjalnya. Nah, kira-kira 9 bulan yang lalu saya malam tengah malam itu sesak nafas Bu, sehingga saya memang minta diantar ke UGD. Nah, pada saat itu saya masuk UGD dan dokter mungkin melihat hipertensi saya, akhirnya coba Ibu cek ginjalnya dengan USG di UGD itu malam itu juga. Nah, ketahuanlah di situ bahwa fungsi ginjal saya udah buruk lah gitu. Dan pada saat itu kreatinin saya waktu masuk rumah sakit sudah 5,5. Terus ureumnya 1,24 kalau saya tidak salah. Nah, kemudian saya dirawatlah di situ. Akhirnya saya diambil alih oleh dokter ginjal secara langsung sampai hari ini. Nah, setiap bulan saya kontrol, setiap bulan saya kontrol. Jujur, biaya kontrol obat dan lab itu bukan biaya yang murah, sekitar 10 sampai 11 juta setiap bulan. Nah, tapi ya saya jalani, tapi hasilnya satu tidak membuat saya lebih baik, malah saya merosot ke vonis laboratorium di di awal bulan Januari ini. Nah, hasilnya memang lebih buruk lah gitu, malah hampir harus cuci darah. Kemudian saya di dalam eh, saya harus apa ya? Apa yang harus saya lakukan? Kok saya sudah ke dokter rajin rutin dengan biaya mahal kok hasilnya seperti ini jalan di tempat. Akhirnya saya coba harus berikhtiar lain lah intinya. Nah, saya kembali tiba-tiba saya teringat Subarasi Utsukushi, tapi dan pada saat bersamaan saya juga bisa ngobrol dengan adikku, mamanya Jody, dengan Jody dan ada satu adikku lagi. Akhirnya saya didorong untuk cobalah Subarasi Utsukushi. Saya udah nekat aja. Pada saat itu tapi saya bilang saya mau minum, tapi saya ingin jelas dulu produk ini tuh seperti apa dan sebagainya dan halal tidaknya itu kan penting buat saya gitu. Nah, terus pada akhirnya datanglah Mbak Acit ke rumah menjelaskan dengan saya senang banget gitu diceritain, dijelaskan. Akhirnya saya paham betul. Ya udah saya langsung diminta barangnya dan sebagainya. Akhirnya saya minum. Hari ke-1, hari kedua saya minum. Hari kedua saya belum belum menyadari apa yang terjadi pada tubuhku. Hari ketiga pagi setelah saya minum, yang terjadi adalah kok sakit pinggang saya hilang ya? Kok
nyeri-nyeri di otot yang selama saya kebetulan DM tuh sejak 2007 karena riwayat keluarga yang DM. Sakit otot itu sejak 2007 dan sakit banget dan itu hari-hari yang saya nikmati. Kesakitan otot dan sebagainya. Sampai kalau misalnya kaki saya pegang itu sakit banget gitu kan. Nah kok tiba-tiba hilang ya dan ringan banget gitu. Nah udah dari situ saya mikir, oh iya kok pinggang aku dari kemarin enak banget ya gitu. Udah itu mungkin pinggang sih dari hari kedua saya merasa bahwa kok enak banget nih pinggang nggak sakit lagi. Hari ketiga ototnya sakit. Terus saya lebih perhatikan lagi apa yang terjadi di tubuh saya. Bengkak di kaki saya, di kedua kaki saya itu hilang, Mbak. Itu sejak hari kedua saya Ya, menyadari bengkak bengkak itu hilang gitu, hilang semua sampai hari ini. Dan saya pada hari ketiga itu badan itu merasa bugar, saya semangat olahraga lagi. Saya pada ketika pulang dari ICU 2 bulan yang lalu, saya udah nggak mau olahraga, saya udah nggak karena semua sakit badannya. Nah hari ketiga saya sembuh, saya merasa sembuh dan bugar, saya langsung jalan pagi dengan suami. Ya alhamdulillah itu Mbak apa keajaiban-keajaiban yang memang saya rasakan. Mungkin tidak terlihat tapi saya merasakan betul gitu. Terus satu lagi, gatal-gatal di tubuh saya tuh hilang sama sekali. Itu loh oh, Mbak, itu baru hitungan hari Mbak. ada Itu. takarannya berapa konsumsinya, Bu? Saya pada saat itu disarankan kan dua subarasi, satu utsukushi, jadi pagi dan sore. Jadi saya minum pagi sore itu 4 subarasi, 2 utsukushi. Itu Luar Bu, biasa. Mbak Acit yang Boleh. terjadi pada tubuhku gitu loh. Mungkin Iya. kalau saya bisa cerita, udah cerita sih sama siapa? Mbak Yulit ya, itu adikku. Ya itu saksi hidupnya Bu. Saksi hidup tuh dalam arti ketika suaminya mengalami penderitaan yang sama mungkin dengan saya pada saat ginjalnya kena itu. Jadi tahu persis lah gimana gatal-gatalnya, gimana kakinya bengkak. Walaupun saya mungkin belum terlalu bengkak lah gitu. Ya seperti itu Mbak Cit, cerita aku. Terima kasih Bu Dia sharingnya. Terima kasih Ya, juga udah memilih untuk mencoba percaya dan berjuang untuk sehat lagi. Terima kasih amin. ya. Ya. Teman-teman semuanya, halo, selamat bergabung di Zoom ini. Kita tadi udah mendengar cerita dari Bu Dia yang mengalami perbaikan di beberapa hari awal konsumsinya. Nah, teman-teman pasti kan ada juga yang masih baru dan ada yang baru udah pernah nyoba, baru mulai mencoba dan mungkin ada yang mencari solusi gimana untuk kesehatan yang sekarang mungkin bingung mesti apa kayak Budia kemarin. Nah, teman kita sekarang ada Marshall di sini, dia baru punya pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang medis. Dia akan membawakan produk yang diceritakan yang dikonsumsi tadi oleh Budia. Mudah-mudahan membantu, disimak dulu kalau ada pertanyaan nanti di belakang. Boleh teman kita Marshall? Halo, semangat pagi. Pagi. Nah, Kok pagi? Ya, harinya semangat sudah pagi malam, setiap semangatnya hari. pagi Semangat boleh lah. semangatnya pagi terus ya. Oh. Boleh Ya, lah. Oke, silakan ke Marshall ya. Oke, Silakan. terima kasih Acit. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam kenal ya untuk yang baru ketemu hari ini. Izin Bapak Ibu, saya pakai jas ini bukan gaya-gayaan. Saya kedinginan Bapak Ibu. Kebetulan saya posisi di luar rumah ini di balkon. Karena Bandung berapa hari ini luar biasa ya. Mungkin di kota-kota lain juga sama ya lagi hujan terus. Sebelum kita mulai, saya berdoa untuk teman-teman yang sekarang lagi kena musibah ya. Di berita itu banyak sekali yang lagi kebanjiran, karena longsor di berbagai wilayah, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain-lain. Kita berdoa semoga musibahnya cepat
cepat tertangani, hujannya cepat reda, raat ya kalau orang Sunda bilangnya raat. Semoga sabar tabah untuk teman-teman kita yang mungkin dari sanak saudara kita ada yang sedang mengalami. Mudah-mudahan semua segera segera terang kembali, segera teratasi. Oke. Ibu Dia, terima kasih atas testimoninya, atas ceritanya, luar biasa ya. Semoga terus ke depan produk ini akan terus membantu kesehatan Ibu Dia sehingga kesehatannya lebih lebih optimal lagi. Nah, saya pengen tahu nih dari teman-teman yang hadir malam hari ini siapa yang pertama kali dengar tentang AFC atau pernah dengar tapi belum belum tahu apa itu sebenarnya Subarasi, Usukusi itu apa. Yuk coba yang baru pertama kali boleh komen dulu di chat. Wah, jangan-jangan semuanya sudah pernah ini ya, sudah pernah tahu tentang AFC dan Subarasi dan teman-temannya. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil ini ya, sambil sebenarnya apa sih yang diminum oleh Ibu Badriah ini? Oh, ada yang baru dari Mbak Wening katanya ada yang baru. Oke, oke. Yuk kita sambil mulai aja ya. Saya sambil share screen-nya dulu sebentar. Teman-teman, slide-nya apakah sudah berganti di layar Bapak Ibu semua? Sudah. Oke, so jadi yang kita mau ceritakan, yang mau kita sharingkan malam hari ini adalah mengenai produk dari AFC ya. Kita sebelum kita mulai, biasanya Bapak Ibu kalau sakit itu apa yang dilakukan? Kalau sakit perginya ke, kalau sakit perginya ke dokter. Kemudian dokter Obat. ngasihnya obat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yang menyembuhkan itu obat atau bukan? Obatnya menyembuhkan atau meredakan gejala pada umumnya. Ya, Bapak Ibu, betul. Pada umumnya obat-obatan yang pada umumnya ya, nggak semuanya. Itu pada umum itu obat-obatan itu meredakan gejalanya. Jadi contohnya, orang yang sakit diabetes kan dikasih obat diabetes. Apakah obat diabetesnya menyembuhkan kondisi diabetesnya? Kan ada yang minum sampai belasan tahun, puluhan tahun. Ya. Kemudian, orang hipertensi diberikan obat hipertensi. Apakah obat hipertensinya menyembuhkan kondisi hipertensinya? Kebanyakan kan tidak ya, Bapak Ibu ya. Kemudian, misalkan kalau apalagi nih, eh, dikasih nyeri-nyeri, kalau obat nyeri, kalau lagi keadaan nyeri, dokter kasih obat tahan nyeri. Apakah obat tahan nyerinya yang menyembuhkan kondisi sakitnya? Ya, pada umumnya semua obat-obatan itu meredakan gejalanya. Dan tujuannya meredakan gejala ini sebetulnya adalah untuk memberikan kesempatan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena sebetulnya tubuh kita itu punya satu kemampuan yang luar biasa untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, makanya yuk kita sambil lihat ya, slide-nya kita sambil cek-cek slide berikutnya. Nah, di dunia kedokteran itu terus dikembangkan yang namanya stem cell therapy. Nah, dari Bapak Ibu di sini, siapa yang pernah dengar mengenai stem cell therapy? Ya, ada yang pernah dengar, ada yang belum pernah dengar, tapi saya rasa sih pada umumnya saat ini sih banyak yang sudah pernah mendengar tentang stem cell therapy. Ya, karena di dunia medis pun, dokter-dokter pun menyadari bahwa sebetulnya yang menyembuhkan itu bukan obat-obatan ini, tetapi kondisi tubuh kita, tubuh manusia itu eh, punya kemampuan untuk meregenerasi sel, memperbaiki sel itu dari tubuhnya sendiri. Nah, itulah di dunia kedokteran dikembangkan yang namanya stem cell therapy. Nah, kita bicara stem cell therapy, kita lihat dulu stem cell itu apa sih sebetulnya? Jadi stem cell ini bisa disebut adalah pabrik dari sel-sel di tubuh kita. Nah, kenapa tubuh kita punya pabrik sel? Nah, pertanyaannya kan itu ya. Nah, ternyata tubuh kita ini, kita sambil ingat-ingat lagi ya pelajaran biologi kita dulu, ternyata tubuh kita ini itu dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki kita itu semuanya sel, Bapak Ibu. Ada triliunan sel, ratusan triliun. Nah, yang jadi masalah nih, yang jadi masalah, kita ini
setiap detiknya, setiap waktunya itu terjadi yang namanya kematian sel. Jadi saat kita duduk mendengarkan Zoom kita pada malam hari ini, itu ada yang terjadi kematian sel. Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya ya. Itu sel darah mati itu 2 juta sel per detik. Kemudian sel kulit kehilangan 40.000 sel dalam satu hari. Sel otak, sel lain-lainnya, semuanya terjadi kematian sel. Itu jadi masalah. Nah, bayangkan kalau tidak ada pabrik yang menggantikan lagi sel-sel kita yang mati, apa yang terjadi? Rasanya nggak ada ya orang bisa nambah umur setiap tahun sampai puluhan tahun. Kita sel-sel yang matinya tidak ada yang menggantikan. Ya otomatis umur kita mungkin cuma hitungan paling lama mungkin hitungan bulan gitu ya, karena sel-sel yang matinya tidak ada yang menggantikan lagi. Nah, itulah fungsi dari stem cell di tubuh kita. Dia menggantikan sel-sel kita yang mati, yang rusak, itu digantikan lagi oleh stem cell. Nah, yang jadi masalahnya lagi Bapak Ibu, stem cell kita ini itu kerja paling optimal itu saat kita dibentuk dari sel sperma dan sel telur, itulah stem cell mulai kerja dari saat itu. Ya, dua sel yang bertemu membelah jadi dua jadi empat, empat jadi delapan dan seterusnya membentuk organ-organ kita, sel-sel syaraf kita, sel darah dan lain-lainnya. Nah, itu kerja stem cell paling optimal saat itu sampai usia kita kurang lebih 19 tahun. Jadi ketika kita menginjak usia 19 tahun, itu stem cell udah nggak kerja dengan optimal lagi. Langsung dia menurun kerjanya. Bukti paling nyata apa? Bukti paling nyata adalah ukuran kaki kita yang tidak bertambah lagi. Ya nggak? Udah umur 19, 18, 19, ukuran kaki kita udah paten. Ya nggak bertambah lagi. Mau badan kita nambah gede, ukuran kaki kita tetap segitu. Nah, itulah. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide-nya, itu contoh perbandingan lah. Jadi misalkan di usia balita itu jumlah stem cell tuh 1 berbanding 10.000 sel gitu. Nah, saat kita usia lansia itu udah 1 stem cell itu berbanding dengan 2 juta sel. Jadi intinya kerja stem cell itu terus menurun mulai dari usia 19 tahun. Nah, jadi itu menjadi jawaban kenapa kita bisa menjadi tua. Karena itu salah satunya. Ya belum ditambah faktor-faktor lain ya, di mana kita misalkan ya pola hidupnya kurang sehat, olahraga tidak, pola makan tidak baik, itu nambah-nambah lagi gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di dunia medis pengobatan stem cell itu kurang lebihnya seperti ini. Sebentar ya, saya play dulu videonya. Ini contoh kasus di sendi. Jadi pengobatan stem cell itu stem cell kita itu diambil dari sumsum tulang belakang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Ini jarum nanti jarum yang akan digunakan untuk mengambil stem cell dari sumsumnya itu jarumnya besar sekali. Nah, kemudian itu diambil itu ada sel darah, stem cell dan lain-lain. Nah, bisa tampak ya Bapak Ibu di video. Nah, itu diolah dulu di laboratorium, dipisahkan antara stem cell dan sel darah yang lainnya. Nanti stem cellnya itu dikembangbiakan dulu, kemudian disuntikan lagi ke target organnya. Kalau ke sendi, ya ke sendi. Kalau misalkan ke organ, ke liver, ya ke liver gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk terjadi regenerasi lagi di target-target yang disuntikan itu. Nah, itulah pengobatan stem cell di dunia medis. Nah, pengobatan stem cell di dunia medis itu biayanya itu kurang lebih ratusan juta Bapak Ibu untuk sekali terapi. Nah, dengan prosedur yang kurang lebih seperti tadi. Ya, prosedurnya cukup ribet, kemudian biayanya luar biasa mahal. Gitu. Nah, sekarang kita dari AFC itu ada alternatif untuk terapi stem cell. Ya, kalau tadi ratusan juta, kita nggak sampai ratusan-ratusan juta, Bapak Ibu. Kita itu nggak sampai 100 juta, nggak sampai 50 juta, nggak sampai 30-an juta, jauh lebih murah daripada terapi stem cell di dunia medis. Jadi mau tahu nggak Bapak Ibu, kalau ada yang lebih murah, efektivitasnya sama, nggak perlu prosedur khusus, mau ya, kita kan senang yang diskon-diskon, senang yang lebih murah, yang bisa efisien ya Bapak Ibu ya. Nah,
kita tadi di depan Ibu Diah menceritakan ya minum Subarasi katanya. Nah, kita ini adalah produk yang dari AFC, yang pertama untuk di Indonesia adalah SOP Subarasi. Jadi kita ini produknya karena produk Jepang, Bapak Ibu ya, jadi namanya itu ya otomatis dari Jepang, SOP Subarasi. Nah, Subarasi ini dia punya kandungan utamanya adalah hexapeptide. Jadi hexa itu 6. Jadi di produk ini ada 6 peptide, 6 peptida. Peptida itu apa sih? Jadi peptida itu adalah bagian yang lebih kecil lagi dari rangkaian protein, Bapak Ibu. Jadi protein itu kalau misalkan protein ya, itu dipecah-pecah lagi menjadi bagian-bagian kecil itu disebutnya peptida. Kenapa harus peptida? Karena peptida itu lebih mudah lagi diserap oleh tubuh. Kemudian peptida itu bisa diambil manfaat yang lebih spesifik. Jadi kalau protein rangkaian panjang itu manfaatnya belum spesifik. Ketika dirubah menjadi peptida itu kita bisa ambil manfaat spesifik dari protein gitu. Nah, peptidanya ada peptida apa saja? Bapak Ibu bisa lihat di ininya ya, ada vegan peptide dari tomat, itu dari selaput biji tomat. Kemudian dari sarden peptide itu dari selaput ototnya ikan sarden. Kemudian ada salmon ovary peptide. Nah, yang tadi Bapak Ibu baca SOP Subarasi, SOP-nya itu adalah salmon ovary peptide. Jadi dari selaput telurnya ikan salmon. Jadi bukan dagingnya yang diambil, tetapi selaput pembungkus telurnya ikan salmon. Gitu ya. Kemudian ada caviar peptide, kemudian ada salmon and serine peptide, itu juga dari ototnya, selaput otot ikan salmon. Kemudian dari jantungnya ikan tuna, tuna heart peptide. Oke, kita next ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, selain peptide yang tadi, di Subarasi itu ada berbagai macam lagi kandungan, ya seperti hyaluronic acid, L-glutathione, dan lain-lain. Nah, dari kandungan-kandungan ini, SOP Subarasi ini punya yang namanya paten manfaat. Nah, paten manfaat ini sederhananya adalah eh, cepat atau lambat itu kalau Bapak Ibu konsumsi itu efeknya pasti terjadi cepat atau lambat gitu ya. Seperti contoh di Ibu Diah tadi, 1 hari pertama sudah mulai terasa, hari kedua udah mulai terasa. Nah, tetapi belum tentu orang lain juga minum akan merasakan hal yang sama di hari ke-1, hari kedua. Mungkin ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang mungkin dalam 1 bulan, karena kan kondisi badan setiap orang itu berbeda-beda. Kondisi badan, kondisi penyakitnya, kerusakan selnya itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi efek yang diklaim di sini itu pelan atau cepat dia akan terjadi. Nah, yang pertama itu adalah cell regeneration effect. Jadi regenerasi sel. Jadi kaitannya dengan stem cell yang tadi Bapak Ibu. Jadi regenerasi sel ini cepat atau lambat akan terjadi di tubuh Bapak Ibu. Gitu. Dimana gini, jadi tadi kan kita bicara bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat ya, obat itu meredakan gejala, obat itu memberikan tubuh kita kesempatan, memberikan tubuh kita waktu untuk terjadi perbaikan. Nah, biasanya terjadinya perbaikan itu tergantung lagi kondisi masing-masing. Kondisi masing-masing itu faktornya apa saja? Ya, salah satu cukup tidaknya nutrisi yang tercukupi oleh tubuh, pola makan, olahraga, kemudian manajemen stres. Nah, kalau nutrisinya tidak cukup, itu daya tubuh kita untuk memperbaiki sel itu lambat, Bapak Ibu. Makanya kenapa ada orang yang umur yang sama, tetapi dengan kondisi sakit yang sama, tetapi pulihnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang seminggu ada perbaikan, ada yang sudah berbulan-bulan tidak ada perbaikan. Karena asupan nutrisinya belum tentu setiap orang sama dan kondisi badannya bisa berbeda-beda. Makanya kita perlu asupan nutrisi, terutama yang punya paten untuk regenerasi sel, gitu ya. Kemudian yang kedua, paten dari Subarasi ini adalah meningkatkan atau melancarkan sirkulasi darah. Jadi selain pentingnya regenerasi sel, tubuh kita juga penting sekali punya sirkulasi darah yang lancar. Kenapa? Karena kan dari seluruh tubuh kita ini dihubungkan oleh pembuluh darah. Nutrisi-nutrisi yang diserap oleh tubuh dari makanan yang kita makan itu dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Oksigen dialirkan melalui pembuluh darah. Bayangkan ada pembuluh darah yang macet, akan terjadi kerusakan organ. Kalau pembuluh darah di otak yang macet, akan terjadi serangan stroke. Kalau misalkan pembuluh darah yang macet di jantung, akan serangan jantung, dan lain-lain. Makanya penting sekali kelancaran sirkulasi darah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah antihipertensive agent.
Jadi antihipertensive agent ini dia akan menstabilkan tekanan darah Bapak Ibu. Jadi perlu diingat bahwa produk kita ini bukan pengganti obat ya Bapak Ibu ya, tetapi membantu. Jadi contohnya misalkan ini ada antihipertensi. Bapak Ibu nanti bertanya, oh kalau begitu saya tidak perlu minum obat tensi dong. Nah, bukan seperti itu. Tetapi produk kita membantu menstabilkan. Ya harapannya dosis obat kimianya itu pelan-pelan lambat laun bisa semakin dikurangi. Gitu ya. Tentunya setelah konsultasi dengan dokter. Jadi kalau ada pertanyaan, oh kalau saya tekanan darahnya rendah bagaimana? Itu tidak usah khawatir Bapak Ibu, karena produk ini bukan menurunkan tekanan darah, tetapi menstabilkan tekanan darah. Oke, yang berikutnya adalah mencegah penggumpalan darah. Jadi intinya sama kayak tadi kita untuk sirkulasi darah di tubuh kita berjalan dengan baik, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah cell rejuvenation, jadi peremajaan sel. Yang berikutnya anti-aging. Jadi dengan produk Bapak ini, ini, tubuh Bapak Ibu itu diberikan asupan nutrisi untuk tadi yang pertama regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak itu diperbaiki. Kemudian sel-sel yang sehat itu diremajakan. Dan kemudian ditambah lagi dihambat penuaannya, anti-aging gitu. Jadi produk ini tuh luar biasa ya, dalam satu produk ada beberapa manfaat gitu. Nah, kemudian dia juga ada manfaat untuk memelihara kesehatan hati ya, karena tingkat stres kita kan di Indonesia itu cukup tinggi ya, banyak sekali yang kena masalah liver. Ini produk ini juga membantu untuk kesehatan liver kita. Kemudian meredakan asam urat. Nah, asam urat juga kadang-kadang kita jangan anggap enteng Bapak Ibu. Kadang-kadang yang menderita asam urat itu pada beberapa orang itu adalah merupakan gejala awal dari menurunnya atau fungsi ginjal yang kurang baik. Gitu. Jadi jangan dianggap enteng. Segeralah diatasi kalau ada gejala asam urat, gitu ya. Nah, produk kita membantu untuk kondisi tersebut. Jadi dengan produk kita ini yang Subarasi ini, semua organ yang masih bisa diperbaiki itu diperbaiki. Ya, diberikan asupan nutrisi supaya stem cell-nya kerja lagi dengan baik. Nah, kemudian rekomendasi terapinya adalah 6 bulan. Kenapa? Nah, yang jadi pertanyaan tuh kenapa? Karena gini Bapak Ibu, setiap organ-organ kita, setiap bagian tubuh kita itu, dia punya waktunya sendiri untuk terjadi perbaikan. Ya, jadi misalkan nih, oh tadi Ibu Diah bilang 1-2 hari udah banyak yang enak nih kerasanya, bekaknya berkurang dan lain-lain, badannya kerasa enak. Nah, tetapi untuk terjadi perbaikan yang lebih signifikan lagi, itu perlu dilanjut dalam periode tertentu. Ya kalau dari kita anjuran dari Jepang itu adalah 6 bulan supaya optimal, gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang minum cuma 1-2 saset terus tidak diteruskan. Terus kemudian ada yang minum baru 1 box padahal keluhannya gagal ginjal misalkan gitu ya. Gagal ginjal minum 1 box kemudian bilang aku saya belum belum merasakan apa-apa. Ya tentu karena itu kan perlu waktu. Semuanya perlu waktu. Tidak semua orang merasakan 1-2 hari langsung enak. Semuanya perlu waktu. Ini kembali lagi bahwa produk kita itu kerjanya itu memperbaiki, bukan meredakan gejala. Kan karena kalau kita berobat ke dokter itu kan minum obat itu udah langsung, waduh enak nih, si sakitnya langsung reda. Biasanya kan kita orang awam tuh ngertinya, oh berarti udah sembuh nih. Nah kalau produk kita ini bukan seperti itu. Jadi produk kita itu pelan-pelan memperbaiki dari dalam, gitu ya, membantu memperbaiki dari dalam. Yuk, yang berikutnya kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Maaf ya, gambarnya agak-agak mengerikan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini kebanyakan dari gangguan yang diabetes yang sudah sampai ada luka basah gitu ya. Jadi bisa dilihat di before afternya. Jadi eh, di before-nya itu Bapak Ibu bisa lihat ya dagingnya masih kelihatan, tapi di afternya itu dagingnya sudah tertutup, mulai tumbuh kulit baru, lukanya itu sudah jauh sekali tertutup semuanya. Itu ini adalah efek regenerasi sel yang kelihatan karena memang dari luka gitu ya. Kalau yang di dalam organ kan kita nggak bisa lihat ya gitu. Nah ini juga ini kalau nggak salah yang testimoni yang stroke ini before afternya ini ini juga. Nah biasanya kan yang diabetes itu ya Bapak Ibu ujung-ujungnya kan kebanyakan itu akan diamputasi ya. Nah ini beberapa yang sangat terbantu sekali oleh produk Subarasi ini. Terjadi perbaikan sel, perbaikan pemulihan yang jadi jauh lebih cepat.
Ini juga yang stroke. Ini juga, jadi banyak sekali testimoni dari yang luka basah, yang diabetes ya. Ini Bapak Ibu juga bisa lihat ya, yang ini sudah sampai tulangnya kelihatan. Ya memang ini tulangnya nggak tertutup lagi semua, tetapi si tulang-tulang yang hitamnya itu bisa sampai memutih kembali tuh sebagian. Kemudian si dagingnya tuh tumbuh ke depan. Ini juga yang kerusakan organ pada anak ini bisa lihat ya kondisi sebelum dan setelahnya, di mana setelahnya itu jauh kelihatan lebih sehat. Nah, jadi tadi itu produk yang Subarasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita review lagi sekilas. Jadi Subarasi itu dengan dunia medis itu dia sama dengan stem cell terapi. Jadi tidak perlu biaya yang mahal, tidak perlu prosedur khusus. Kita hanya cukup dikonsumsi, membantu tubuh kita tercukupi asupannya supaya stem cell di badan kita itu kerja optimal kembali. Tuh ya. Nah, ini pasangannya produk kedua kita dari Subarasi. Ini adalah Utsukushi. Jadi kalau tadi Subarasi itu biasanya kita sebut dengan nama si biru ya. Kalau susah sebut Subarasi kita sebut si biru. Ini si ungu, Utsukushi. Nah, Utsukushi ini punya beberapa kandungan yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah probiotik. Nah, ada probiotik, ada Takara Kombu, ada Salmon DNA. Nah, kenapa probiotik ini penting, Bapak Ibu? Biasanya kalau di negara-negara lain itu asupan probiotiknya itu sangat tinggi ya, kayak di Korea ada kimchi, kemudian ada di Jepang tuh ada apa banyak sekali probiotik apa kayak yang dari kedelai dan lain-lain itu. Nah, biasanya orang-orang yang dengan dengan asupan probiotik yang tinggi itu biasanya imun tubuhnya sangat baik, Bapak Ibu. Nah, di Indonesia kita ini sebetulnya punya punya probiotik yang sangat baik yaitu tempe. Nah, itu probiotik yang sangat baik sekali. Tetapi sayang sekali kita di Indonesia itu paling enak dimakannya kalau dijadikan mendoan. Digoreng dengan tepung. Jadi udah si si bakteri baiknya sudah mati, kemudian kita kasih tepung lagi, akhirnya malah jadi penumpukan hal-hal yang tidak baik di badannya. Oke, nah probiotik, kenapa sih kondisi usus kita penting, Bapak Ibu? Nah, kondisi usus kita penting itu karena sistem imun kita itu 70% itu ada di usus, Bapak Ibu. Jadi kondisi usus kita ini, kalau orang awam kan hanya berpikir, oh kalau usus bermasalah, itu hanya diare. Gitu ya. Itu tidak sesederhana itu, Bapak Ibu. Karena kondisi usus kita ini bermain peran yang sangat penting sekali untuk imun tubuh kita. Ya, jadi 70% imun tubuh kita ada di usus. Jadi ketika kondisi usus kita tidak baik, itu makanya kita kenapa sering batuk pilek, sering apa? Misalkan di rumah ada satu orang yang pilek, akhirnya serumah ikutan pilek. Nah, itu karena kondisi ususnya kebanyakan kurang baik, ya. Kemudian apalagi? Dari kondisi usus itu macam-macam sangkutannya. Makanya di dunia medis itu disebut kondisi usus itu sebagai second brain. Dia itu kondisi usus yang tidak baik itu bisa berpengaruh dengan kesehatan mental juga. Ya, itu sangat berpengaruh sekali itu dari kondisi usus. Makanya kenapa kita di Utsukushi ada 3 macam probiotik? Karena kita mengutamakan supaya sistem imunnya itu bagus sekali, Bapak Ibu. Jadi supaya juga penyerapan subarasinya itu juga maksimal. Jadi kebayang Bapak Ibu ya kalau kondisi ususnya tidak baik, kita minum suplemen apapun, nutrisi apapun itu jadi penyerapannya tidak maksimal. Apalagi kan kalau kita dari pola makan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan, apakah yakin kondisi usus kita itu bersih, sehat? Rata-rata kita, saya yakin ragu dengan kondisi kesehatan ususnya. Ya kecuali memang yang sudah benar-benar memelihara kesehatannya ya. Nah, kita ini si Utsukushi ini, satu saset Utsukushi ini, si probiotiknya, jumlah probiotiknya itu setara dengan 1.000 botol minuman yang merek Y itu. Ya kan Bapak Ibu pasti tahu ya minuman merek Y itu yang probiotik. Itu setara dengan 1.000 botol minuman Y itu. Nah, probiotiknya juga probiotik jenis tertinggi, jadi maksudnya dia itu tahan panasnya asam lambung, jadi dia bisa sampai ke usus probiotiknya kita. Nah, kemudian tadi kan ada Takara Kombu Fukoidan.
Nah, Takara Kombu Fukoidan ini apa? Jadi Takara Kombu Fukoidan ini kalau di Jepang di rumah sakit itu Takara Kombu ini adalah makanan mandatori. Jadi makanan apa ya? Makanan pendamping wajib bagi pasien-pasien yang kanker. Jadi untuk terapi pasien kanker itu pasti ada Takara Kombu, Fukoidan ya. Jadi si Fukoidan ini dia manfaatnya itu jadi kalau kita tadi di Subarasi bicara mengenai stem cell. Nah, kalau di Utsukushi, Fukoidan ini kita bicara mengenai NK cell. Jadi di tubuh kita itu ada yang namanya NK cell, natural killer cell. Nah, apa yang dibunuh nih? Kan namanya sel pembunuh alami. Apa yang dibunuh? Yang dibunuh adalah sel-sel asing. Ya, sel tumor, sel kanker, itu yang dilawan. Jadi kita kita ini tubuh kita ini punya satpam. Dia keliling nih di tubuh kita. Di mana ada sel asing, NK sel kita yang berperan. Dia perangi sel-sel asingnya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, apakah NK sel kita ini bekerja dengan optimal? Ya, dari pola makan kita, dari olahraganya kita bagaimana, kemudian dari tingkat stres kita bagaimana. Nah, itu faktor-faktor penentu yang menentukan kondisi kesehatan sel-sel kita juga. Jadi kenapa ada orang yang terkena kanker? Salah satunya adalah ya kinerja NK selnya ini tidak optimal. Ya belum ditambah faktor-faktor lain ya, misalkan dari pola makan dan lain-lain. Nah, itu dari Fukoidan. Dan kandungan-kandungan lainnya ini luar biasa. Tentu kita nggak akan habis satu malam untuk membahas semua kandungan-kandungannya. Kita beberapa aja ya, Bapak Ibu ya. Terus ada juga black garlic. Black garlic itu fermentasi bawang putih. Bapak Ibu bisa browsing lah manfaat dari black garlic itu apa saja. Jadi kemudian ada L-glutathione juga. Jadi produk kita ini itu kandungan antiinflamasinya itu banyak Bapak Ibu. Kenapa perlu banyak nih? Karena di badan kita itu banyak sekali terjadi inflamasi, Bapak Ibu. Terjadi peradangan-peradangan. Ya salah satu dari kondisi usus yang tidak baik. Salah duanya dari pola makan kita yang nggak baik. Pola makan kita sehari-hari, saya yakin banyak teman-teman kita eh, yang makan sehari-harinya itu masih banyak yang mengandung terigu-terigu. Ya mulai dari roti, mulai dari biskuit, mulai dari gorengan, apalagi mie, cemilan-cemilan mengandung terigu. Nah, terigu ini di tubuh kita itu diolahnya itu hasil akhirnya adalah gula lagi. Nah, kebanyakan gula di tubuh kita itu akan mengakibatkan inflamasi-inflamasi. Inflamasinya bisa di mana-mana nih, di macam-macam tempat. Nah, makanya kenapa kita di produk kita ini ada produk-produk yang bisa membantu antioksidan, yang bisa membantu untuk antiinflamasi, supaya peradangan-peradangan itu bisa teratasi, sehingga proses-proses perbaikan pun lebih baik lagi. Gitu. Nah, Utsukushi juga punya paten fungsi, Bapak Ibu. Seperti tadi Subarasi ada 8, kita di Utsukushi juga ada 8. Yang pertama tadi adalah anti-tumor agent. Ya, kita bicara tadi ya, yang NK cell. Anti-tumor agent, kemudian ada meningkatkan sistem imun. Nah, terus ada yang bertanya nih, aduh kayak kayak suntik hormon dong kayak suntik hormon dong ya meningkatkan sistem imun. Oh, tentu tidak Bapak Ibu. Jadi kini berbeda. Kalau orang suntik hormon itu kan benar-benar ngeboost sistem imunnya ya. Kalau yang sistem imunnya bagus ya dia nggak akan naikin sistem imunnya gitu. Jadi sangat aman sekali. Kita bukan hormon produk kita ya. Jadi meningkatkan sistem imun, kemudian juga ada agent terapi untuk hepatitis C. Jadi untuk kesehatan liver juga di sini juga ada. Kemudian ada untuk mengatasi infeksi, ya infeksi dari berbagai inflamasi lagi. Kemudian menekan pertumbuhan tumor serta meredakan efek samping dari obat-obat anti kanker. Ya, jadi biasanya untuk penderita kanker itu ketika mau konsumsi ini tuh ya sambil kemo ya sambil konsumsi ini gitu. Dari Subarasi dengan Usukushi dia meredakan efek-efek obat anti kanker, kemudian Subarasinya membantu pemulihan efek kemo gitu ya. Kan kalau kemo itu kan memerangi kanker itu bukan hanya sel kankernya yang kena, tetapi sel-sel sehatnya semua kena. Semua makanya ada rambutnya rontok, nafsu makan berkurang, mual-mual. Nah, itu kan efek dari kemo. Nah, kita Utsukushi ini membantu meredakan efek itu, kemudian dari Subarasinya uh, memulihkan efek kemonya lebih cepat lagi, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Mencegah infeksi saluran pernafasan, kemudian ada juga untuk apa?
mengatasi reaksi oksidasi ya dari oksigen itu kan kita hari-hari ini kan kita nggak tahu ya kondisi polusi dan segala macamnya ya. Makanya sekarang ada aplikasi yang bisa mengukur tingkat polusi di area di sekitar kita. Banyak sekali tingkat polusi wilayah-wilayah di Indonesia itu yang tingkat polusinya sangat tinggi. Kan kita nggak pernah tahu ya, kita bernafas itu ini udaranya bagus apa enggak. Nah, kita nafas aja, ya enggak. Kemudian ada juga meredakan racun-racun di dalam tubuh. Jadi racun-racun di dalam tubuh itu dibantu dibersihkan, dikeluarkan gitu. Oke, yang berikutnya kita lihat ini testimoni dari beberapa yang ada tumor di mata pada anak-anak ya. Bapak Ibu bisa lihat kondisi before dan afternya ya, sebelum dengan sesudahnya. Jadi produk kita ini juga itu sangat aman dikonsumsi untuk berbagai usia, mulai dari balita, dewasa sampai lansia gitu ya. Oke, ini juga kondisi kanker mata di before afternya. Ini juga yang kanker hidung, Bapak Ibu bisa lihat ya before afternya ya. Tetapi kembali kita ingatkan bahwa produk kita ini bukan obat kanker. Jadi jangan salah nangkep, jangan salah menyampaikan juga kita bukan obat kanker. Oke, yang berikutnya ini juga ada testimoni leukemia. Ini sayang tulisannya terlalu kecil ya di intinya. Ini kondisinya ada, sangat jauh sekali terjadi perbaikan. Ini juga yang testimoni kanker lambung. Jadi testimoni kanker itu luar biasanya banyak Bapak Ibu, banyak sekali. Jadi sejak saya kenal produk ini dari tahun, kalau saya kenalnya itu awal dari tahun 2020 mulai. Dan sampai hari ini itu testimoninya itu lahir testimoni-testimoni baru terus. Jadi biasanya itu ya kalau produk yang biasa-biasa aja kan testimoninya nggak akan terus-terus menerus hadir yang baru-baru ya Bapak Ibu ya. Testimoninya bisa satu aja untuk bertahun-tahun. Tetapi di AFC ini dengan produk-produknya itu testimoninya itu tiap tahun, tiap bulan, kadang-kadang tiap minggu teh ada aja testimoni-testimoni yang baru. Maksudnya jadi orang-orang yang terbantu dengan produk kita itu semakin banyak gitu. Ini juga Bapak Ibu bisa lihat ya before afternya. Jadi Utsukushi itu membantu memerangi sel-sel kanker, sel-sel asing, sel-sel tumor. Ah, ini juga yang kena virus herpes. Ya, virus herpes itu kalau kena di muka itu bisa seperti ini, Bapak Ibu. Herpes itu bisa di mana-mana, bisa di badan, bisa di pundak, bisa di kaki, bisa di lengan, bisa di mata, bisa di muka. Di muka ini biasanya itu selain kena permukaan kulitnya itu biasanya kena bagian syaraf mukanya. Dia bisa sampai merah. Jadi kondisi herpes itu biasanya kalau lukanya sudah hilang juga biasanya itu meninggalkan rasa nyeri atau rasa panas itu bisa bisa bertahun-tahun kalau tidak diatasi dengan baik. Tuh. Ini juga masih ya yang tumor mata before afternya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu untuk testimoni itu banyak sekali. Tetapi kembali kita bahwa testimoni itu bisa berbeda-beda di setiap orang. Tetapi efek perbaikannya itu cepat atau lambat itu bisa terjadi. Asal konsumsinya rutin. Itu ya Bapak Ibu. Nah kemudian tadi kan Subarasi dengan Usukushi. Nah ini produk yang ketiga di Indonesia itu adalah Hikari. Hikari ini artinya cahaya. Kalau Utsukushi itu eh, Utsukushi itu artinya cantik, ya cantiknya yang hadir muncul dari dalam karena kesehatan kondisi pencernaan. Kalau Subarasi itu artinya luar biasa. Kalau Hikari ini artinya cahaya. Oke, kita sambil lihat slide berikutnya. Jadi sebentar ya, ini saya kok agak nge-lag sedikit. Sebentar, sebentar. Sorry, sebentar. Nah, Hikari ini biasanya untuk membantu kondisi-kondisi yang lebih spesifik, yaitu ADHD. ADHD itu ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, ADHD, autism, speech delay, kemudian yang kondisi sensoriknya terganggu, kemudian pada lansia itu biasanya ada gangguan pada otaknya, pada memorinya, Alzheimer, kemudian ada demensia, kemudian juga selain untuk kondisi otak, dia untuk nutrisi untuk mata kita, ya
Kan yang lansia-lansia itu mulai rabun jauh, rabun dekat, ya. Kemudian peradangan mata, otak, ya, untuk keluhan otak dan mata. Ini untuk hikari. Nah, hikari ini adalah vegan peptide karena peptide-nya itu dari tumbuh-tumbuhan semua. Ada dari bunga marigold, ya, marigold peptide, dari spearmint peptide, dari daun mint, kemudian dari mango leaf peptide, dari daun mango. Nah, ini beberapa kandungan lain dari hikari. Jadi selain 3 kandungan utama tadi, ada berbagai macam kandungan lainnya. Nah, dari berbagai macam kandungan lainnya tadi, hikari ini punya paten fungsi juga. Patennya ada 5. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, kita lihat sama-sama, dia meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Nah, kenapa penting Bapak Ibu? Coba saya tanya, hari-hari ini berapa lama Bapak Ibu lihat gadget dalam 1 hari? Coba tulis di kolom chat. Dari pagi sampai malam, bisa lihat gadget berapa lama? Ada yang 1 jam sehari, wow, ada yang 8 jam. Ya, karena kan hari-hari gini kita kerja semua melalui gadget ya. Bayar tagihan, lihat kerjaan, udah apalagi ngontrol rumah, yang pasang CCTV di rumah, lihat lewat gadget semua. Ada yang 3-4 jam, 7 jam. Iya nih, kucing saya lagi nakal nih. Disuruh pergi, nggak mau pergi. Ah, jadi intinya gadget ini, oh dari bangun. Iya, kadang-kadang kita dari bangun, admin grup mati isuk nepi penting. Ya dari bangun tidur, kadang-kadang kita lihatnya langsung lihat gadget nih. Semuanya lihat gadget karena takut ada apa semuanya di gadget, berita apa segala macam di gadget, bayar tagihan eh, semuanya di gadget. Nah, itu ternyata gadget kita itu punya yang namanya sinar biru. Sinar biru ini, sinar blue light ini itu sangat buruk sekali efeknya untuk mata. Dia bisa tembus sampai ke retina. Jadi makanya hari-hari ini banyak sekali orang yang bermasalah dengan mata, itu salah satunya adalah karena gadget gitu ya. Nah, hikari ini adalah nutrisi untuk mengatasi hal tersebut. Jadi dia menutrisi mata kita supaya efek dari sinar birunya itu kita bisa punya tameng yang lebih bagus lah, intinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah melindungi mata, tadi ini ya, melindungi mata dari sinar blue light. Nah ini dia. Oke. Kemudian yang ketiga, memperbaiki memori pada otak. Kemudian meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Ya, meningkatkan tingkat neurogenesis. Jadi dia untuk perbaikan sel-sel syaraf, utamanya di otak juga. Itu. Ini paten-paten dari Hikari. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat sama-sama ya, ini testimoni dari anak ADHD. Biasanya kalau anak ADHD itu dia konsentrasinya terganggu, kemudian kontak matanya lemah, kemudian mudah terdistraksi gitu ya. Terus kemudian mudah emosinya itu mudah labil lah. Emosinya itu mudah sekali up and down gitu ya. Nah, dengan Hikari ini kondisi seperti seperti ini tuh bisa terbantu. Nah, saya mau sharing sedikit. Ada klien saya juga, dia ada kondisi seperti ini. Sebentar ya, saya lihat dulu soalnya ada di WA ininya. Wait sebentar. Nah, sorry sebentar. Jadi ini anak ini namanya Ahara. Ahara ini, anak ini orang Palembang. Jadi dia kebetulan lagi datang ke Bandung. Aku pun tur ke tempat saya. Saya, nah dia ini punya gangguan speech delay. Satu speech delay. Kemudian yang kedua dia itu fokusnya masih masih banyak gangguan. Jadi kalau di sekolah itu susah sekali memperhatikan gitu ya. Ah, jadi dia cerita seperti ini. Eh, Aha, Ahara 2 hari ini sudah mulai masuk sekolah. Tadi sepulang sekolah ngobrol dengan gurunya. Ahara makan bersama anak yang lain. Terus kata gurunya, Ahara mau bersabar mengantri saat cuci tangan. Nah biasanya anak-anak seperti ini tuh nggak bisa sabar mengantri, Bapak Ibu. Dia wah bisa ke sana kemari gitu, nggak bisa ikut aturan ngantri gitu. Nah ini sekarang Ahara bisa mulai mengantri dengan anak yang lain. Kemudian saat berdoa, Ahara bisa duduk diam sampai selesai. Kemudian saat pulang kelas juga berjalan santai sambil tersenyum.
melihat temannya sudah duduk di ayunan. Komunikasi dua arahnya juga sekarang sudah lebih banyak. Biasanya itu sebelum konsumsi hikari itu mudah marah, egonya tinggi, tidak sabar, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Gitu. Alhamdulillah sekarang sudah jauh lebih baik. Nah, kemudian dia juga ada bilang, yaitu tadi ya, gurunya itu bilang di sekolah bisa duduk diam, bisa memperhatikan apa yang gurunya sampaikan, kemudian bisa melihat contoh yang teman-temannya dilakukan di sekolah. Kemudian eh, mulutnya bisa diam. Jadi gini, anak-anak seperti ini itu konsentrasinya itu sulit fokus. Kadang-kadang dia bisa, kalau bahasa Sunda itu ngarenyong. Jadi dia itu bisa terus bergumam, nggak berhenti-berhenti gitu. Jadi harusnya fokus memperhatikan guru, dia bisa terus saja bergumam gitu, nggak berhenti-berhenti. Nah, di kasus Ahara ini, dia mulai mulutnya bisa diam katanya, itu kata gurunya. Biasanya tuh dia suka bicara sendiri, nggak berhenti-berhenti, nyanyi-nyanyi sendiri. Nah, ini dia mulai bisa mengontrol kondisi itu gitu. Nah, itu sedikit cerita tentang yang ADHD ya. Nah, kalau ini yang kena Bell's palsy, kena syaraf mukanya, ini juga sama dari anak yang sulit fokus, hingga akhirnya dia bisa fokus, bisa lebih fokus. Ini yang kondisi kesehatan mata. Nah, jadi itulah produk-produk kita di Indonesia ya. Produk AFC di Indonesia itu ada 3, tadi Subarashi, Utsukushi, kemudian Hikari. Jadi kita review lagi sedikit. Subarashi tadi untuk regenerasi sel, melancarkan sirkulasi darah, itu intinya itu. Kemudian kalau Utsukushi itu bantu kita punya pencernaan jauh lebih sehat, sistem imun kita lebih baik, NK sel kita lebih baik untuk memerangi sel-sel asing gitu ya. Oh, sebentar. Di Utsukushi, saya mau cerita sedikit lagi aja. Ada satu kandungan yang namanya resveratrol. Ini kandungan-kandungan ini sebetulnya Bapak Ibu ya, kalau di produk lain itu tuh dijualnya sendiri-sendiri. Ada resveratrol sendiri, ada black garlic sendiri, ada probiotik sendiri. Nah, kalau kita punya produk itu semuanya ada di satu produk. Itu Utsukushi itu ada probiotik, ada black garlic, ada glutathione, ada apa? Tadi saya ada fucoidan gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi namanya resveratrol. Resveratrol ini, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa searching lah di Google, manfaat resveratrol itu apa? Itu jurnal-jurnal penelitiannya itu udah sangat banyak sekali dari manfaat resveratrol. Salah satunya untuk pembuluh darah ya, untuk sirkulasi pembuluh darah, untuk kesehatan jantung. Itu resveratrol itu bermain peran di situ. Luar biasa sekali dia banyak. Kemudian salah satu yang cukup penting juga adalah dia ini mengaktifasi eh, sirtuin. Jadi sirtuin itu bagian dari tubuh kita yang sederhananya dia ada untuk perbaikan DNA-nya lah gitu. Karena begini, kondisi kita ini saat ini itu banyak kondisi-kondisi. Contoh satu, apa, saat kita COVID, vaksin. Nah, vaksin COVID itu kan sebetulnya penelitiannya belum belum cukup lama karena kondisi yang mendesak walaupun penelitian belum cukup lama tetapi sudah dipakai langsung di manusia. Ternyata kan efek-efek sampingnya dari informasi-informasi yang sudah memang beredar, ternyata kan banyak efek sampingnya. Kemudian efek sampingnya ini banyak kondisi-kondisi yang ternyata kerusakannya itu sampai tingkat DNA. Kalau kerusakannya sampai tingkat DNA, itu kerusakannya itu bisa diwariskan ke anak cucu. Nah, itu makanya kita dari resveratrol itu juga mempunyai peran untuk terjadi perbaikan di tingkat DNA gitu ya. Tetapi ya tentu cara konsumsinya nggak bisa 1-2 saset Bapak Ibu ya, itu perlu jangka panjang, perlu waktu. Oke, nah sekarang ini Bapak Ibu bisa lihat dari screen-nya, ini adalah sertifikat-sertifikat dari produk kita. Nah, jadi produk kita ini adalah benar-benar produknya organik. Organik itu artinya tidak ada bahan kimia sama sekali. Gitu ya. Ini ada sertifikatnya dari Japan Agricultural itu. Jadi semua ada sertifikatnya Bapak Ibu. Ada sertifikat organik, sertifikat bebas hormon, sertifikat dari Kementerian Kesehatan Jepang dan lain-lain. Sertifikatnya itu banyak banyak sekali. Terus ada sertifikat bebas radiasi nuklir juga, ya.
Sebentar, di saya kok nge-lag ya. Sebentar, sebentar. Suaranya masih jelas? Tes, tes, halo. Jelas ya masih? Nah, kita ini punya halal sertifikat juga. Jadi ini sudah halal MUI ya produk kita. Produk kita sudah halal MUI. Nah, kemudian di Jepangnya sendiri sebetulnya sudah ada sertifikat halal. Tetapi kan kita masyarakat Indonesia itu pengennya halal MUI. Dijabanin juga sama perusahaan. Walaupun prosesnya itu sangat sulit sekali karena yang harus diaudit itu adalah perusahaan di Jepang. Jadi auditor MUI itu bolak-balik ke pabrik di Jepang. Dan ini prosesnya sangat lama sekali karena apa? Semua bagian pabriknya itu diaudit, mulai dari bahan, alat-alat yang digunakan, prosesnya luar biasa lah. Tetapi akhirnya keluar juga halal MUI. Nah, kemudian produk kita juga sudah BPOM, oke. Kemudian di FDA juga sudah approve. Jadi di BPOM Amerika juga approve, di BPOM Eropa juga approve. Kemudian juga ada di buku yang namanya MIMS. Jadi buku MIMS ini adalah buku untuk dokter-dokter rekomendasikan obat atau produk kesehatan. Nah, produk kita ada di buku MIMS. Oke, sekarang waktu saya kenal produk ini, tentu kan kita nggak sembarang langsung pengen coba ya Bapak Ibu ya. Kita biasanya mencari tahu, lalu ini siapa yang bikinnya gitu ya. Nah, kita bahas sepintas mengenai perusahaan perusahaan kita namanya AFC. Jadi AFC ini Asayama Family Club, di mana Asayama itu adalah nama marga pendirinya. Nah, biasanya Bapak Ibu, perusahaan Jepang itu kalau yang serius mendirikan satu bisnis, dia itu mempertaruhkan nama marga. Bukan keluarga loh, marga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dari Medan, dari Batak, itu tuh bikin satu perusahaan tuh pakai nama misalkan Sihotang, misalkan itu ya, Sihotang Farmasi misalkan gitu ya. Jadi kalau produknya jelek itu yang malu itu satu marga bukan satu dua orang gitu, tapi satu marga jadi jelek gitu. Nah, biasa kalau di Jepang tuh seperti itu. Honda, Yamaha itu ya. Ini Asayama. Nah, perusahaan kita sudah berdiri dari tahun 69, salah satu yang paling besar dan paling tua di Jepang. Nah, perusahaan farmasi kita ini adalah perusahaan farmasi non kimia. Jadi di Jepang itu ada perusahaan farmasi itu macam-macam, ada kimia dan non kimia. Nah, kita punya perusahaan adalah non kimia. Oke. Kemudian perusahaan kita ini sudah terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi artinya apa? Jadi artinya kita bisa lihat data-datanya Bapak Ibu. Kan kalau kalau terdaftar di bursa saham itu kalau di Indonesia contohnya misalkan Kalbe Farma misalkan gitu ya, Kimia Farma. Nah, kita bisa lihat kan kalau perusahaan yang sudah TBK itu kita bisa lihat nih laba rugi perusahaan, dewan komisarisnya siapa, ownernya siapa, kemudian apa perusahaannya sehat atau enggak. Semua kan kita bisa lihat data-datanya. Nah, AFC pun seperti itu. Kita bisa lihat semua data-datanya. Nah, AFC ini adalah pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, bisa browsing ya, sertifikat GMP itu apa gitu ya. Nah, AFC sendiri adalah sebuah perusahaan holding company. Jadi artinya ada berbagai sektor bisnis yang dipegang oleh AFC ini. Gitu. Ini juga salah satunya punya mengakuisisi salah satu department store yang besar sekali di Jepang gitu ya. Ini tadi terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Nah, kemudian masuk Indonesia tahun 2018. Oke. Jadi AFC ini perusahaan apa? Perusahaan farmasi. Kok di Indonesia didistribusikannya melalui jalur penjualan langsung? Betul, Bapak Ibu. Jadi perusahaan kita adalah perusahaan farmasi. Jadi bukan perusahaan network marketing atau perusahaan MLM. Di berbagai negara, ya mau di Jepang, di Korea, di China, di berbagai negara selain Indonesia itu semua dijualnya retail. Di Singapura, Bapak Ibu bisa ketemu di misalkan di airport. Kalau di airport, Bapak Ibu ketemu Watson, di dalamnya itu ada satu lemari khusus itu satu pajangan tuh produk AFC semua. Itu dijual retail. Nah, di Indonesia foundernya adalah Pak Ernest, Pak Mike, dan kemudian ada GM-nya Pak Niko. Di Indonesia itu dipasarkan, didistribusikan secara network marketing. Tujuannya apa? Tujuannya intinya adalah supaya banyak orang bisa merasakan manfaatnya, baik secara produk maupun dari sisi peluang usahanya juga, gitu ya.
kantor kita sepintas kita lihat kantor-kantor kita yang utama tentu ada di Shizuoka di Jepang, kemudian di Jakarta, di Surabaya, di Medan, di Bali. Nah, semua kantor-kantor kita ini adalah sudah milik sendiri Bapak Ibu. Jadi artinya apa? Artinya AFC ini serius mengembangkan perusahaannya di Indonesia. Jadi bukan hanya coba-coba, tetapi untuk jangka panjang. Kalau di Surabaya itu di Geraha Bukopin itu satu lantai dasar tuh punya AFC semua tuh Bapak Ibu. Oke, yang berikutnya. Nah, AFC itu bukan hanya melulu membicarakan soal keuntungan ya Bapak Ibu. Dari awal AFC berdiri, AFC Indonesia itu sudah ada yang namanya AFC Care. Jadi manajemen itu selalu menyisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kegiatan CSR gitu ya. Ini beberapa contohnya, kita membangun health center di Lombok, Pustu Plus. Pustu itu puskesmas pembantu di Lombok di daerah yang di pelosok sekali, di daerah 3T Indonesia. Kemudian juga mendirikan Pustu Plus di Poso. Nah, ini Pustu Plus ini itu sifatnya ini ya, maksudnya non-profit. Jadi benar-benar kita donasi sekian biayanya untuk dibangunkan puskesmas gitu. Kemudian juga beberapa waktu lalu kita membantu ini ya, menyuplai 10 sumber air di NTT. Karena di NTT itu di daerah-daerah tertentu itu banyak sekali kekurangan air bersih. Nah, ini beberapa penghargaan dari produk-produk kita, sepintas aja. Jadi di Indonesia itu produk-produk kita sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan. Di Singapura juga ini, di Singapura Bapak Ibu. Jadi sudah 15 tahun berturut-turut menjadi brand brand favorit di sana. Kalau Bapak Ibu tahu ya, di Singapura itu produk-produk kesehatan, itu produk-produk suplemen itu tidak mudah masuk ke sana Bapak Ibu. Nah, ini kita di Singapura itu menjadi brand favorit 15 tahun berturut-turut sampai 2025 kemarin. Nah, ini beberapa sertifikat lain. Nah, di Indonesia juga kita sudah mendapatkan beberapa rekor muri gitu ya, macam-macam rekor murinya. Ada sebagai perusahaan yang mengimpor produk dari luar negeri menggunakan pesawat terbanyak gitu ya. Kemudian membayarkan bonus terbesar di Indonesia. Kemudian penjualan produk terbanyak saat grand launching, macam-macam lah ini muri dari Muri Record. Oke, jadi kembali ya Bapak Ibu, sesi saya sampai di sini. Jadi saya cuma mau ingetin bahwa kita ini punya tubuh yang luar biasa, punya kemampuan untuk self healing. Tetapi dari pada umumnya kita nggak sadar dan juga kita tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita untuk punya daya self healing kita ini bekerja dengan optimal. Jadi nutrisi ini sangat membantu kita untuk punya daya self healing lagi yang optimal tuh Bapak Ibu, dari Subarashi, dari Utsukushi, dari Hikari gitu Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Bu Acit. Luar biasa penjelasannya. Terima kasih, Marshall. Nih, biar nggak ngantuk, gimana kalau kita sambil bagi-bagi hadiah, Sel? Oh, hadiah mau dong. Coba kita lihat ya, kita kasihnya sama yang open cam ya, Sel? Oh Coba. iya. Syaratnya open cam. Terus, kita kasih pertanyaan. Angkat tangan, Marshall pilih ya, 2 orang ya. Oke. Kok mama nggak? Siap-siap ya, boleh buka mic-nya, terus nanti bilang saya, gitu ya. Saya pilih, kita pilih 2 orang. Marshall siap-siap nih, aku mau kasih pertanyaan. Buat yang Jangan ya, yang jangan ya. teman-teman siap ya. Teman-teman tadi kan udah nyimak tuh ya, dijelasin sama Marshall dari pertama sampai terakhir udah ada 3 produk. Nah, pertanyaannya tuh nggak susah-susah. Pertanyaan pertama, Marshall tolong dilihat siapa yang paling cepat ngangkat tangan. Oke. Ya, angkat tangan ya, nggak boleh langsung jawab ya. Tolong sebutin produk mana yang bisa ngebantu asam urat. Angkat tangan. Yuk, Ibu Versa Amalia. Jawabannya Subarashi Gold.
Ya, mantap sekali. Satu buah sleeping cream buat Kak Feza di Madura Sampang. Mantap. Satu lagi ya, Sel ya, kasih pertanyaan ya. Oke. Oke ya. Nah, tadi Marshall bilang ada salah satu zat yang di dalam utsukushi bisa membantu perbaikan DNA. Apa itu? Angkat tangan. Apa tadi teh? Ya. Siapa saya? Nah ini Saya dong. sebentar. Ibu Badria. Badrika. Badrika, sorry. Iya. Resveratrol. Betul, Sel? Betul. Luar biasa. Oke, selamat. Udah nih 2 hadiahnya, nggak 3. Dua dulu, biar seger. Oh, 2 dulu. Oke. Ada lagi ya, nanti ada lagi ya. Nah, makanya teman-teman ditunggu sampai selesai. Ya. Nah, teman-teman lanjut ya. Tadi kita udah dengerin lengkap dengan 3 produk unggulan dari AFC Jepang. Nah, itu buat orang-orang yang sudah putus asa, sudah capek minum obat, sudah bingung mau ngapain, mungkin bisa dicoba ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditulis aja, nanti Marshall bisa jawab di akhir. Oke. Nah, sekarang Acit boleh cerita nggak? Kalau Acit pengen ceritanya di sini masuknya bisnis. Nah, kenapa? Karena di sini kita bisa dari 2 sisi. Sisi kesehatan dan sisi bisnis. Nah, kebenaran waktu Acit sendiri masuk, alhamdulillah nih, karena dikasih cobaan lagi drop bangkrut. Ada satu orang dokter di Bandung memperkenalkan produk ini. Dan ternyata setelah dipelajari secara singkat, suami aku mencari semuanya tentang perusahaannya sampai produknya yang kayak diceritain sama Marshall tadi, akhirnya malah jatuh cinta dan mencemplungkan diri ke sini. Nah, teman-teman, sebenarnya ya, nggak perlu harus bisnis, bisa juga pakai produk untuk mendapatkan benefit ini. Karena apa? Karena di bisnis AFC ini, untuk menjadi atau mendapat bonus, itu hanya perlu menjadi member. Nah, cara jadi member gimana? Cara jadi member itu adalah hanya membeli produk yang diceritain Marshall di depan. Nah, bedanya, tadi Marshall ada sebut, di negara lain ada ya tadi ya diceritain, ada yang inget nggak? Di negara lain itu semua di konvensional, contohnya salah satunya di Singapura. Di Singapura 15 tahun best brand berturut-turut. Nah, kalau kita mau buka toko di Singapura, kita harus punya modal miliaran untuk buka tokonya. Tapi bersyukur di Indonesia ini cukup dengan beli produk 2 box, 6 box, atau 12 box sudah bisa jadi member AFC. Gunanya apa? Contoh, tadi Bu Diah ada cerita di awal, ya, telah mengalami perbaikan yang signifikan setelah konsumsi kurang lebih 7-8 hari produk AFC. Lalu Bu Diah ceritakan ke tetangga. Tetangganya mau membeli, ya. Nah, saat dia menceritakan pengalamannya, tetangganya beli, perusahaan AFC ini berbaik hati. Jam 1 malam kita dapat bonus referensi. Jadi di sini semudah itu. Walaupun kita hanya memakai produk untuk kesehatan sendiri, tapi kita menceritakan ke orang lain apa yang kita rasakan, kita mendapatkan benefit. Bu Diah, coba. Bu Diah kalau merasakan manfaat, senang nggak? Seneng banget. Senang banget. Seneng banget. Senang banget kan? Jadi kayak kita pengen cerita kemana-mana, bener nggak Bu Diah? Iya. Ya kalau bisa kita pakai toa-toa dari Sabang sampai Merauke, kita teriak semua, wow ini akhirnya kita menemukan suatu harapan baru. Nah, harapan itu Bu Dia ceritakan lagi ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman. Saat teman ada yang mau, dengan membership yang Bu Dia pilih waktu kemarin, membership Ruby ya Bu Dia ya. Membership Ruby, itu Bu Dia berhak mendapatkan 300.000 dengan 1 kali referensi cerita. Nah menariknya di sini, itu tidak terbatas Bu Dia. Bu Dia bisa cerita ke 10 orang, ke 100 orang. Perusahaan kasih hak +1. Hari ini transaksi, malam dibayar. Nah, kalau Acit sendiri kan masuknya tadi beda ya Bu. Kalau Acit sendiri masuknya itu dari nggak ada uang. Nah, begitu dapat 300.000 pertama, rasanya itu kayak luar biasa. Kenapa?
karena Acit lagi ada di kondisi yang hari ini token listrik bunyi, besok dibayar. Diisi lagi, besok udah teriak-teriak lagi. Jadi tiap hari itu menjerit-jerit. Waktu dapat 300.000 pertama, wah lumayan, udah bisa berapa hari, akhirnya diseriusin. Tapi ternyata waktu diseriusin, hasilnya jauh lebih banyak. Acit adalah pelaku bisnis toko handphone, pernah coba baju baby shop, pernah coba Justipan, jadi reseller dan macam-macam bisnis udah aku coba dengan modal yang nggak sedikit. Dan ternyata di bisnis IC modalnya hanya 1 kali, berlakunya seumur hidup. Tinggal cerita. Menarik nggak sih? Menarik nggak, Bu? Menarik. Menarik nggak, Pak? Hmm. Kita cerita bantu orang, tapi kita dibayar. Hmm. Waktu ibu atau bapak merasakan manfaat, dengan senang hati nggak cerita sama orang lain? Nah, Dengan senang hati. Nah, kenapa bisnis ini luar biasa? Karena kita dapat rezeki dengan cara membantu orang lain untuk tidak menyerah dulu. Ya, nah waktu masuk ke sini 3 bulan pertama ternyata dapatnya lumayan besar, 73 juta dengan modal yang cuman sekali. Nah, biasa Acit waktu lagi buka toko handphone, buka toko baby shop, itu biayanya ratusan juta. Jadi resikonya besar, hasilnya stagnan. Tapi begitu masuk ke sini, di sini yang paling luar biasa adalah sistem perkaliannya. Begitu banyak di sini ada yang kebantu, mereka bercerita, itu ternyata hasilnya yang membuat angkanya tadi jadi besar. Gitu teman-teman. Akhirnya di sini kita tidak perlu tidak perlu punya keahlian khusus, nggak apa-apa. Nggak pinter jualan, nggak apa-apa. Ya, nggak pinter presentasi, nggak apa-apa. Boleh. Tapi kalau teman-teman habis acara Zoom ini, ingat penjelasan Marshall tadi, kayaknya ada temen aku yang kanker, kayaknya temen aku ada yang stroke, kayaknya temen aku ada yang lagi di itu kesusahan uangnya kayak si Aci tadi. Diceritakan. Ada perusahaan farmasi dari Jepang, produk kesehatan yang bisa jadi solusi. Kalau mereka mau, saat kalian sudah jadi member, perusahaan langsung bayar tanpa syarat dan ketentuan. Sekali jadi member, dan ada yang bercerita, ada yang mau, malam dibayar. Jam 1 malam. Tanpa syarat harus belanja lagi, tanpa ada tutup poin. Bonusnya banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau habis Zoom ini ada yang pengen tahu lebih dalam, hubungi upline yang pengundangnya, biar diceritakan secara detail. Karena Zoom Marketing Plan tidak akan beres dalam sebentar. Jadi kalau teman-teman pengen tahu cara mendapatkan minimal 300.000 per hari sampai 3 juta per hari, passive income, nanti setelah Zoom ini, kontak ke yang undangnya, bilang tolong janjikan Zoom. Zoom untuk detail marketing plan-nya. Gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Jadi kita bisa dari mana aja ya, nggak cuma dari, misalkan kita ibu rumah tangga susah keluar rumah, kita cuma bisa pakai Zoom, pakai video call, nggak ada masalah, nggak apa-apa juga. Kita cuma bisa telepon, nggak ada masalah, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting memperkenalkan. Kenapa? Karena produk ini tuh terlalu sayang untuk nggak disampaikan. Yang terbaru ya Ibu Dia ini, itu sampai aku tuh merasakan, ih ampunnya kita cuma main ke sana untuk mengedukasi, ternyata bisa jadi harapan baru untuk Bu Dia lewat Kak Yulit. Oh luar biasa, ya kan? Kak Yulit seneng, bahagia, Bu Diahnya ada harapan untuk hidup lebih panjang ya Bu Dia ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita berbagi kebahagiaan di sini. Dan senangnya tadi, gak usah pusing-pusing. Sharing is caring. Mudah-mudahan hari ini ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kalian semua di sini. Kalau ada pertanyaan boleh dong di chat. Mungkin pertanyaan produk, mungkin mau tanya buat perbaikan apa, atau mau tanya apa. Teman-teman boleh ketik, boleh buka kamera. Jadi kalau nggak ada yang nanya, nggak ada lagi nih door prize-nya nih. Marshall ada tambahan nggak? Nah, mereka pada mau nanyanya perbaikan dompet kayaknya.
Biar dompetnya Halo Mbak Cid. terregenerasi terus isinya. Mau tanya, Kak mau Cid, tanya Kak Cid, mau mau tanya tanya. dong. Boleh, boleh. Yang mana duluan nih? Saya Kak dulu. Herni. Oke, oke. Herni, oke. Kak Cid, Ya. kemarin tuh kan ada apa sih teman, terus saudaranya untuk perbaikan apa sih pengentalan darah ya, pengentalan darah, sama dia itu lemes. Tapi kata dokternya sih bukan menuju ke stroke katanya. Terus kemarin udah coba, baru 2 kali gitu ya, 2 kali ada berasa makin lemes. Itu gimana ya Kak Cid? Baru 2 hari makin lemes. Kerasanya tuh karena mungkin udah sepuh ya bapaknya. Jadi aku jadi nggak mau minum lagi katanya karena berasanya lemas. Udah dijelasin sih karena ada apa ada efek setiap orang tuh beda-beda ya kerasanya ya gitu. Itu gimana ya biar ngasih taunya eh apa ya biar bisa lanjut lagi gitu kan sayang juga ya itu udah Ya. mulai kerasa gitu kan ada kerasa udah mulai obatnya udah mulai apa sih bekerja gitu kan gitu. Secara produk Mm-mm. itu bikin lemes. Cuman mungkin di permasalahan si bapak Mm-mm. lagi mau memperbaiki, Ya. dituntut untuk istirahat badannya. Hmm. Karena regenerasi sel terjadi saat kita istirahat tidur. Mm-mm. Nah, kalau misalkan yang dirasakan lemes, Mm-mm. pindahkan ke malam Oh ya ya. ya. Jadi konsumsinya malam, jadi tidurnya lebih panjang, lebih enak. Secara spesifik nggak bikin lemes kok. Oh iya Nggak, ya. nggak bikin lemes. Ya. Jadi nanti di Soalnya, anjurinnya malam aja gitu ya. mungkin sore-sore ke malam gitu ya, habis makan Oh, malam baru konsumsinya. iya. Ya sama sih kalau misalkan ada efek ngantuk sebenarnya itu perbaikan di fungsi hati. Pindahin Hmm, aja ke malam. oke, siap siap. Udah itu aja Ya, sih. ya Kak Ferza, apa pertanyaan Kak? Ya. Saya mau tanya trik dan tips upline Kak Acit waktu memprospek Kak Acit dari sisi bisnisnya Kak. Itu Kan apply banyak saya, penyakit. Oh, Pak Marsha. jadi kita pengen prospek tapi dari sisi bisnisnya, bukan karena penyakit, bukan karena produknya. Oke. Nah, berhubung aku masuk sini menyerahkan diri, jadi jadi nggak ada ceritanya ya. Marshall ini upline saya, Kak Ferza. Oh Ya, gitu. saya menyerahkan dirinya ke dia. Sebenarnya gini, Oh, yang waktu itu aku pikirkan ya, waktu memutuskan akhirnya kecemplung di bisnis ini, yang kupikirkan di usia aku waktu itu belum 40, 30 sekian, itu aku tidak merasa sanggup untuk memulai bisnis baru dengan modal besar. Itu dulu yang pertama, ya. Waktu diceritain marketing plan segala macam, oh modalnya ini cuma sekali, loh berarti nggak nyampe 55 juta, oh aku dapat barang. Yang kupikirkan loh, kita modal nggak nyampe 5 juta, tapi punya hak bisnis yang tinggal sharing-sharing cerita-cerita, terus kita bisa belajar produknya cuma 3 loh Kak. Acit di sini 5 tahun, cuma 3 produknya kan maksudnya nggak susah ya. Kalau produknya ada 100, terus kita ngapalin semua itu mungkin pusing. Waktu aku Justipan itu produknya kan banyak banget. Dan itu kita harus ngapalin supaya bisa apa cepat gitu kerjanya. Dan sekarang di sini produknya cuma 3. Akhirnya dengan modal nggak terlalu banyak, ya udah aku nekat mencoba. Dan karena waktu itu juga lagi nggak punya duit, dibantulah sama Bapak Marshall itu yang bantuin aku. Jadi dia meminjamkan modal gitu. Nah, kenapa berani? Karena itu balik Kak. Kalau kita modal nggak nyampe 5 juta, kita nggak perlu jual rumah, kita nggak perlu jual mobil, kita nggak perlu apa, stres gitu loh. Sedangkan waktu aku buka toko handphone, itu modalnya kan hampir 500 juta. Dicicil lama banget, dikasih COVID habis, langsung bangkrut. Padahal bukanya 15 tahun. Makanya nggak sanggup lagi di usia hampir 40 untuk memulai bisnis dengan resiko besar. Kan kita nggak tahu ada COVID-COVID yang lain atau apa gitu di luar sana nanti kejadian-kejadian kita nggak tahu kan. Tapi masuk ke bisnis ini modalnya kan cuma 1 kali. Kalau kita mau ngambil paling kecil kan nggak nyampe 5 juta. Ya kan?
Iya. 3.750.000 sudah dapat produk 2 box, bikin sehat, awet muda, seger, sehat. Terus kita ceritakan bantu orang lain. Ya, insya Allah kalau misalkan ceritanya kita kerjain bisnis dengan cara bantu orang lain lebih long last karena didoain banyak orang, benar? Betul. Benar ya. Gitu. Jadi Jadi aku kalimat akan jadi Kak Acit, kalimat pertama kalau mau ada calon prospek yang kita mau ajak bisnisnya, bukan masalah penyakitnya. Apa ya, kalimat pertama? kalimat pertama adalah Pembukaannya. ceritakan kenapa kakak mau bisnis AFC. Kak Verza, Oh, kenapa Kak Verza mau bisnis AFC? siap, Duitnya siap, gede siap, kan? paham. Iya, Duitnya gede. besar. Besar banget. Besar banget kan? Iya. Besar banget. Dengan modal kecil hasil besar. Coba kalau teman-teman di sini yang udah biasa bisnis besar modal besar hasilnya besar, coba sekarang lebih seru. Modal kecil hasil besar. Jarang. Bahkan nggak ada. Iya kan? Iya, Padahal kakak jauh ya dari Sampang ya, iya, Madura. Madura. Tuh. Sudah bulan Desember kemarin berapa kakak dapat? Total sama suami 15 sekian. Oh, 15 juta. Luar biasa. Luar Ini biasa ya. mau ke rumah member nganterin barang 1 box. Oh, mantap. Oh, ini naik motor. Hati-hati kakak. Motor, iya. Ini sama anak. Oke, siap. Ya, makasih kakak. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya tuh? Makasih. Halo, Aku mau tanya Kak. mana nih yang nanyanya? Saya, Oh, Mbak. Budia. Ya, Dacit. Sebetulnya prospek tetangga, teman, ketika sekolah, saudara, itu banyak banget sih di kepala saya. Nah, ada beberapa yang sudah coba saya menawarkan produk ini, intinya kan di awal kita menawarkan. Tapi rata-rata mungkin hampir semuanya apa saya memang tidak bisa menawarkannya atau gimana, tapi saya melihat prospek itu bagus gitu di diri orang-orang yang coba saya hubungi gitu. Tapi mereka tuh lempeng aja kayaknya nggak tertarik atau belum tertarik gitu. Gimana tuh cara memprospek mereka di awal gitu. Itu Nggak sih. apa-apa, Bu. Saya izin jawab ya. Produk ini memang bukan untuk semua orang. Tugas kita cuma sharing cerita, ya kan? Lagian kalau kita semua kita cerita ke tetangga, ya mau ke saudara, ya mau ke semua, ya mau, salmonnya juga nggak bakal cukup tuh, Bu. Nggak bakal cukup untuk se-Indonesia ini. Memang begitu. Nggak bisa kita cerita terus semua mau. Yang kita bisa lakukan itu adalah kita sharing yang kita rasakan, kita sharing yang tadi kita dengar dari Marshall, dan mudah-mudahan kita berdoa, moga-moga cerita kita itu bisa bantu mereka. Iya, Masalah betul mau itu. nggak mau itu kita udah nggak bisa kontrol lagi, bukan di kita, nggak apa-apa. Memang seperti itu. Saya pun sama. Waktu awal saya juga kan tadi di situ Chris nanya ya caranya dapat 70 juta dalam 3 bulan gimana? Caranya adalah bulan pertama saya ditolak 200 orang lebih. Semuanya bilang nggak mau, mahal, nggak perlu, nggak sakit. Tanya suami semua. Tapi kita pasti akan ketemu dan yang mau. Dan dalam 3 bulan itu, teman-teman yang tadinya bilang, ada yang bilang nggak mau, akhirnya balik lagi. Kenapa? Karena suatu hari ada yang perlu sakit, ada yang sudah mau menyerah, ya kan? Ada yang berterima kasih Bu, kayak Ibu, yang bikin saya pertama kali di sini apa kayak pengen meleleh gitu ya. Temen aku tuh papahnya stroke, nggak bisa bangun dari kasur. Waktu pertama kali konsumsi kita juga belum paham banget produknya, ya kan? Biasa dong. Teman-teman di sini juga kalau baru mulai atau baru nyobain kan nggak tahu apa-apa tentang produknya kan, nggak sehebat si Marshall yang tahu tentang segala macamnya, ya kan? Nah, nggak nyampe seminggu, temen aku itu teriak-teriak telepon. Aku juga takut dong. Kenapa nih? Acit, Acit. Kita deg-degan. Waduh, apa ini? Ternyata dia tuh teriaknya gini, Bu. Acit, Acit, bokap gue berdiri, kakak gue tanya, kamu kasih apa? Nah, di situ langsung kita kayak, gila ya produk ini ya. Akhirnya aku belajar lebih jauh, Bu.
waktu belajar lebih jauh ternyata ya tadi seperti pemaparan Marshall, produk ini tuh terlalu luar biasa. Jangan sampai penolakan orang itu membuat kita berhenti cerita. Karena Budia ingat nggak? Budia merasa terbantu karena ada Kayulit yang bercerita, ya kan? Jadilah orang itu buat teman-teman kita, walaupun belum mau saat ini, nggak apa-apa. Oke. Ya, yang aku lakukan hanya cerita, dan aku belajar terus. Produknya cuma 3, kembali lagi teman-teman. Buat kita dapetin puluhan juta per bulan, kita cuma perlu mempelajari 3 produk saja. Dan kita membantu orang lain. Mau nggak apa-apa, jangan jadi pusing. Nah, aku jawab lanjut ya. Bu Badrika nanya, gimana untuk menentukan konsumsinya? Marcel boleh bantu jawab? Yo, untuk menentukan konsumsi ya biasa beda-beda ya tiap orang tergantung kebutuhannya. Pokoknya intinya adalah rutin konsumsi dulu. Sesuai misalkan mampunya hanya sehari 1 saset ya minum dulu sehari 1 saset. Kalau kemampuannya lebih bisa konsumsi 2 saset sampai 4 saset. Dan balik lagi tergantung kebutuhannya apa. Untuk misalkan untuk gangguan kanker ya perlu misalkan konsumsi sehari 4 sampai 8 saset. Kalau misalkan mampunya hanya 1-2 saset ya 1-2 saset aja, yang penting rutinnya itu gitu. Jangan hanya misalkan 1-2 hari minum, hari berikutnya enggak, hanya seminggu minum, minggu berikutnya enggak. Yang penting rutinnya gitu. Untuk kebutuhannya tergantung bagaimana kondisinya gitu ya. Maaf kok mau tambah sedikit. Ini Iya, Bu. kebetulan saya lagi mau menghadapi yang sedang menjalani kemotiroid. Gitu. India ini sudah memasuki kemo yang kali kelima. Sebetulnya saya udah kasih tahu sama dia sebaiknya sebelum menjalani kemo itu konsumsi, tapi dia bilang katanya alasan keuangan, nanti deh habis gajian baru dia bilang oke gitu. Nah, terus saya sarankan kan untuk Suba dan Utsu. Saya bilang nggak apa-apa kalau 1 box di mix aja, jadi dia konsumsi dua-duanya gitu. Nah, ini apakah cukup kalau dalam 1 hari itu pagi sepasang pagi Suba, malamnya Utsu, apakah sebaiknya sepasang-sepasang? Itu gimana kok? Kalau paling oke sih sepasang-sepasang, Bu, paling oke. Tetapi kalau memang mampunya misalkan pagi Suba malam Utsu atau sebaliknya ya nggak masalah, yang daripada enggak sama sekali gitu loh, Bu. Gitu ya. Oke, yang penting rutin itu tadi ya. Ya kalau misalkan memang bisa sepasang-sepasang akan lebih baik gitu. Oke. Ya. Gitu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut, Shell. Pertanyaan dari Mbak Weni. Jika kanker stadium 3A, jika mau konsumsi hanya utsu saja, bagaimana? Tanggal 31 Januari mau kemo. Berarti tinggal nggak nyampe seminggu lagi ya? Ya sebetulnya sih paling better tetap kombinasi Suba dengan Utsunya ya. Karena kan Subanya bagaimanapun ngebantu ya pemulihan efek kemonya tuh dari Subanya tuh sangat membantu banget gitu. Kalau Utsunya bantu memerangin si kansernya, meredakan efek side efek dari obat-obatnya atau efek kemonya. Ya paling bagus kombinasi paling bagus. Ya, jadi Suba Utsu itu berperan seperti sendok dan garpu. Yang satu memperbaiki sel dan peredaran darah, yang satu lagi memperbaiki mikrobiota usus ya. Jadi probiotik lebih baik dua-duanya dipakai. Minimal berapa? Aku punya cerita tentang yang perbaikan cancer. Kalau mau ngejar perbaikan minimalnya di 6 saset utsu kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, balik seperti kata Marcel tadi, lebih baik dikonsumsi daripada tidak. Ya. Kalau aku tetap misalkan ke pasien-pasien kanker pasti selalu bilang minimalnya 6 utsu, subanya 2. Itu paling minimal. Akila Kansa. Mau nanya apa, Kak? Gini ya, saya lebih ke
produknya sih yang mau saya tanyain. Boleh. Eh, nggak ada penyakit khusus apa-apa gitu sih ya yang dirasain. Cuman pengen menjaga stamina badan aja gitu. Nah, itu apa boleh mengkonsumsi ini gitu? Dan bagusnya eh, apa aja yang harus dikonsumsi gitu. Itu kan ada 3 macam produk ya. Tuh, Mm-mm. tuh. Cuman pengen badan aja eh, ya seger lah karena setiap hari bekerja, eh, apa berkendara motor-motor terus gitu kan ya, dan jangka waktu yang lama pula gitu. Jadi biar pengen bagus aja lah stamina gitu. Gimana ya? Siap, Sel boleh dijawab, Sel. Ya, Bu Akila ya. Ya. Bu Akila, kalau pertanyaannya boleh nggak? Tentu sangat boleh, Bu. Mm-mm. Sangat boleh, karena kan bagaimanapun gini, kita orang sehat ya. Sesehat-sehatnya kita kan tadi kita cerita tentang kematian sel ya. Kita kematian sel kita kan tadi balik lagi ke kinerja stem sel kita, semakin tambah umur, kinerja stem sel kita makin menurun. Nah, itu dia betul. Nah, ya kan, belum lagi ditambah kalau pola makan kita yang tidak bagus, Nah, apalagi kita itu juga nggak betul. olahraga atau Mm-mm. olahraganya minim gitu ya. Nah, itu. Nah, bagaimanapun ya tentu perlu ditunjang asupan nutrisi. Nah, sekarang Ya. pertanyaannya, apakah dari pola makan sehari-harinya sudah mencukupi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh? Kan rata-rata sih dari kita kan enggak ya, kita kan seringnya enggak ngukur ya. Betul, Kita betul. perlu wortel dalam sehari itu berapa sih? Kita perlu Mm. protein berapa sih? Ya kan? Ya, ya. Nah, makanya ya tentu kalau dari produk kita ya utamanya sih Subarasi dan Utsukushi itu udah satu pasang yang oke lah gitu lah. Subarasi sama tadi Utsukushi yang biru sama Ah, yang ungu. iya. Jadi satu untuk memelihara sel-sel, kelancaran sirkulasi darah gitu ya, untuk Mm-mm. peremajaan organ. Mm-mm. Kemudian Utsukushinya untuk daya tahan tubuh kita, terus untuk memerangi sel-sel asing di badan kita. Juga di Utsukushi itu ada salmon DNA loh. Salmon DNA ini bagus sekali buat kulit gitu. Kalau di klinik kecantikan kan biasanya disuntik ya. Ya. Nah, di Utsukushi itu ada buat kulit juga gitu. Nah, pemakaiannya berapa banyak gitu? Terus setiap berapa, apa harus setiap hari atau bisa 2 hari sekali atau gimana gitu? Bagusnya. Bagus Hanya tetap untuk tiap menjaga hari. aja ya gitu. Oh. Bagus tetap tiap hari. Paling kalau misalkan bener-bener nggak ada keluhan itu, ya Mm-mm. 1 hari sepasang tuh bisa dikatakan cukup. Tapi kalau pengen lebih optimal ya minimal sehari 2 pasang lebih oke lagi gitu. Kalau misalnya nih, cuman ini kan barang juga harga memang tidak murah ya, lumayan gitu ya. Eh, Kalau misalnya diminumnya 2 hari sekali gitu, apa gimana? Efeknya akan kurang terasa kalau 2 hari sekali tuh, Bu. Oh gitu. Sayang malah. Jadi nggak, ya benar-benar nggak kelihatan dan nggak kerasa gitu ya. Iya, malah sayang nanti. Oh, itu Jadi minimal ba- tiap hari laku rutin. nah, minimalnya setiap hari itu kita konsumsi itu berapa lama dulu biar kita itu bisa ngerasain bahwa oh ya ini bener nih, kerasanya tuh udah berapa kali ini sih, berapa kali minum. Itu tiap orang tuh bisa berbeda-beda, Bu. Jadi seperti contoh tadi Ibu Diah di awal Zoom tuh kan cerita ya, di hari pertama itu sudah merasakan perbaikan. Padahal Ibu Diah ini kan maaf kita bilang ada kondisi penyakit gitu ya. Gitu. Nah, itu berbeda-beda tiap orang. Ada yang sehari minum kerasa, ada yang perlu seminggu. Nah, beda-beda, Bu. Kita nggak bisa ngomong rata Oke, gitu ya. kalau misalnya kerasanya bagus nih cepet, apa boleh nanti misalnya dari 1 minggu kita genjot setiap hari minum. Nah, udah kerasa kan? Oke, nanti ke selanjutnya apa boleh juga jadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu? Boleh atau sayang juga atau gimana? Kalau jawaban untuk boleh apa enggak, ya boleh-boleh aja itu, Bu. Cuman ya itu nanti balik ke manfaatnya, apakah akan sebaik dengan setiap hari apa enggak, gitu aja. Dikonsumsi berapa lama lama gitu itu nggak masalah? Nggak masalah, karena benar-benar sama sekali tidak ada bahan kimianya, Bu.
Itu dan Oke, semua oke. itu semua berdasarkan sertifikat, hasil pemeriksaan, itu nggak Hmm, ada bahan kimia sama sekali. hmm. Ya, takutnya kan kalau misalnya yang namanya eh, minuman apa atau obat Betul, apa gitu betul, kan ya, betul banget. dikonsumsi setiap hari kan, aduh takut gitu ya. Tapi kalau ini Ya, aman ya. sangat aman. Sama kayak seperti kita contohnya makan ikan setiap hari. Apakah aman? Gitu ya, oke. Gitu. Gitu aja ya di ininya ya Tuh. di. Nah, kemudian Oke. gini Bu, kalau Hmm, hmm. ibu bilang mahal gitu ya. Jadi ke satu gini, ibu jangan jangan anggap beli produk ini uangnya hilang. Karena di sini ibu beli Betul. produk Ada ke itu kita, udah ada ke. otomatis ada member. Nah, Hmm. itu mau ibu gunakan hak membernya, mau digunakan atau enggak tuh udah hak ibu tuh. Jadi Hmm. ada kesempatan ibu ketika nanti udah kerasa enak nih, terus tiba-tiba kan ibu cerita nih sama family lah, sama Ya, tetangga. ya, ya, ya. Tahu-tahu ada satu yang, saya mau coba dong. Nah, itu kan jadi cashback buat ibu tuh. Ke kita ya. Oh, buat saya ya Oh, gitu ya. iya, nanti Oke. lama-lama kan pemakaian untuk sendirinya bisa makin murah dan gratis. Nanti bisa deh belajar sama Kak Acit dan teman-teman yang lain yang udah Betul, konsumsi betul. gratis jadinya, Bu. Hmm, Gitu. hmm, hmm. Betul. Memang kalau ngedenger dari cerita cerita banyak yang cerita gitu ya. Kalau untuk bisnisnya memang tertarik banget ya. Cuman prosesnya itu buat pemulanya itu kan memang yang sangat-sangat susah ya. Yang tadi Ibu Diah bilang juga, aduh gimana ya cara meyakinkan orang-orang di luar sana gitu kan. Nah makanya mungkin itu buat saya yang kedua lah. Karena terus terang saya juga kurang pede dan nggak apa ya kalau boleh dibilang nggak pinter lah gitu ya. Kalau kalau yang kayak gini kan marketingnya juga kayaknya harus oke ya gitu. Jadi kalau saya untuk masalah itunya rada-rada eh, kurang yakin karena saya satu belum pengalaman juga. Nah, tapi yang saya tertarik tuh ya udahlah karena eh, ini barang bagus, saya hanya untuk saya aja dulu. Nanti kalau memang saya benar udah kerasa, saya kan bisa dengan lantang, bisa dengan yakin gitu ya, buat ngeyakinin orang-orang di sekitar gitu. Jadi memang saya yang pertamanya tertariknya karena yaitu pengen buat kesehatan aja. Ya mungkin nanti bonusnya kali ya, kalau memang udah kerasa sama saya dan saya bisa ngejelasin ke semua orang karena saya sendiri yang ngerasain. Nah mungkin itu bonusnya bisa dijadikan bisnis lah gitu. Ya bisa. Ada Sebenarnya peluang. gini Bu, aku tambahin ya. Ya. Kita itu orang Indonesia pada dasarnya sudah ada jiwa marketingnya Bu. Hmm. Percaya nggak? Coba Ibu, Ya, Ibu dari mana? cuman pede sama nggak pedenya juga. Mungkin Ibu ya dari ke mana, Ibu? Bandung. Tuh, ya. Di Bandung makanan paling enak siomay di mana, Bu? Banyak, Bu. Di mana, Bu, siomay paling enak? Atau makanan khas Bandung apa yang paling enak, Bu? Apa ya? Soalnya saya suka semua juga sih, kayak batagor ya suka, Di mana siomay. tuh batagor yang enak, Bu? Kota gorengan di mana? Batagor Riri. ini oke lah ya, Tuh kan kan, semua. udah marketing tuh. Udah marketing loh. Oh gitu ya. Besok Oh alah. Aci juga di Bandung kan. Nah, besok Aci pergi ke Batagor Riri. Oke. Aku dapat apa? Gini, Nggak dapat apa-apa ya. nggak dapat apa-apa. Kan nggak punya sahamnya. Ya pada dasarnya kita orang Indonesia memang senang banget marketing. Apa aja kita referensiin. Kita pakai baju bagus, ih bagus ini belinya di sini. Pakai kerudung bagus, belinya di sini, ya kan? Ah ya ya. Kita ke Iya dokter iya iya. nunggunya lama, Se- rese banget, ih itu susternya nggak enak, ya kan? Apapun ya. kita ceritakan. Secara Nah, tidak langsung itu ya eh, marketing. ya benar Oke oke sebenarnya. oke. Di Oke bisnis oke. di bisnis IC jangan terlalu dibikin pusing Bu sebenarnya ya. Karena itu kita kan nggak ada ya yang mau punya penyakit sama amit-amit kita nggak mau punya kanker, kita nggak mau stroke, kita nggak mau diabetes, kita nggak mau kan punya penyakit itu kan, ya kan? Tapi kita tahu nih ini produk dengan segala paten fungsi uji klinis segala macam tadi bisa ngebantu orang. Iya Bu, iya iya. masa kita harus penyakit yang sama dulu terus kita bilang sama penderita diabetes itu ya udah kamu amputasi aja? Enggak dong ya. Kita kan bilang kan Iya iya iya. aku kemarin ikut seminar kesehatan, ada yang Mm-mm. diabetes bisa nggak diamputasi, mungkin kamu mau dengerin, aku kenalin ya sama Acit, misalnya gitu. Iya. Jadi kami bantu cerita, Mm-mm. beli, ibu yang dapat bonusnya, Iya iya. ya. Ibu Ya. diajak sama siapa Bu? Parinto, saya tahu dari Parinto. Oh sama, ya, ada juga tuh Rinto di sini ya. Nah Ya jadi kalau betul.
mau Hadir. minta tolong, ya mau minta tolong nanti minta tolong sama Rinto. Pak Rinto ini ada teman saya, tolong gini diceritakan. Waktu Ya, waktu Pak Rinto menceritakan dan temannya mau berkenan untuk mencoba, ibu yang dapat bonusnya. Ibu secara betul, tidak betul. langsung sudah melakukan marketing dengan cara dibantu sama Rinto, gitu. Jadi Ya, di sini nggak usah terlalu pusing harus jago marketing, Bu. ya, Nggak ya, usah. ya. Kita Ya, yang penting berniat untuk nolong orang lain. Terlalu ya, sayang gitu loh produk sebagus ini. Terus lagian betul, ibu tadi betul. sehat, Bu. Kalau sehat mau ngapain, Bu? Apa yang diceritain? Apa yang beda? Ibu minum vitamin C lagi sehat juga nggak kerasa apa-apa, tetap minum, Bu. Ya, maksudnya nggak ada penyakit serius banget gitu ya. Eh, Ya, ini mah karena eh, ya faktor usia juga kan. ya. Terus saya kan tenaga di porsi setiap hari gitu kan. Jadi ya wajar lah kayak masuk angin atau emah atau Nah, pusing. Nah kayak nanti gitu tuh kan sangat mengganggu gitu kan. kalau Jadi apa? ibu coba di awal, nanti yang paling Mm-mm. hal-hal kecil yang mungkin nanti nggak dipikirkan tapi terasa perubahannya, bangun lebih enak, badan Nah lebih enak, itu, nah itu. segar, itu aja sudah bisa diceritakan gitu Nah, ya. itu ya betul-betul. Karena Nah, yang saya rasain sih sebetulnya sehari-hari ya itu aja sih kayak bangun tidur kok aduh badan aduh gimana gitu ya. Nah, gitu kan. Itu teh sangat-sangat aduh bagus. menghambat dan jadi aduh gitu ya. Gitu hal kecil tapi aduh sangat besar pisan Benar. pengaruhnya gitu Ya, kan. cepat-cepat dikonsumsi produknya, jadi bisa ngerasain. Dan yang aku bilang tadi bukan cuma kita kita segelintir orang, tapi banyak banget. Bahkan yang muda-muda kayak Chris di sini mungkin punya cerita juga. Ngerasain produknya ya kan, walaupun ngerasanya sehat-sehat aja, pasti ada perubahan, Betul, bener nggak? betul. Betul Betul, ya, Chris masih hangat nih, Chris. masih masih baru kan dia Iya, walaupun iya. muda nggak ngerasa ada sakit apa-apa, tapi udah ngerasain perubahan. Karena apa? Produk yang diceritain Martial tadi itu kerjanya langsung ke sel, nggak pakai proses panjang dan nggak lewat mana-mana gitu. Ukurannya nano 100% terserap tubuh. Asal kita peka sama badan sendiri, sebenarnya kerasa sih. Gitu ya, Bu. Oke, siap, siap boleh. Ya, Iya, oke, terima kasih penjelasannya. ya. Ya, makasih. Kita lanjut ya. Pertanyaan dari Kak Herni. Kak Acit mau tanya lagi. Hikari bisa nggak buat anak yang gangguan mental karena trauma, tapi bukan bawaan lahir karena ada trauma, nggak bisa kontrol emosi jadi sering tantrum. Saya punya testimoni dari member saya sendiri kalau ini. Udah dewasa, umurnya 47 tahun kalau nggak salah ya. 40 sekian tahun ya. Jadi juga punya trauma. Traumanya itu karena kalau dia karena bullying. Waktu pertama kali ngobrol, karena dia jauh ya di Makassar, jadi kita cuma by video call, itu dia nggak bisa ngelihat begini. Ketemu mata nggak mau. Setelah konsumsi kurang lebih satu paket pertama ya. Satu paket pertama itu dia dari nggak mau ngelihat begini, dia mulai ngelihat sedikit terus pergi ini. Nanti aku bagi testimoninya ya. Itu luar biasa banget sih dengan umur bukan anak-anak lagi, udah 40-an. Signifikan kok. Pada akhirnya dia bisa ngomong begini, tatap mata ke depan. Walaupun nggak seperti yang normal. Apa namanya? Nggak bisa panjang gitu. Tapi sudah bisa komunikasi. Harusnya bagus banget kok. Hikari dikombinasi sama Subarasi ya. Aku lanjut, Kak Margaret. Mau tanya anak SD kelas 1 mengalami tulang bergeser. Sarannya dikasih sepasang suba utsu di awal atau cukup suba? Karena ditanya berapa lama harus minum sel, boleh bantu jawab? Anak SD ini ya. Tulangnya bergeser. Tulangnya bergeser harus tindakan dulu sebenarnya ya, Sel ya? Ya, paling utamanya tindakan medis. Nah, untuk membantu proses perbaikan setelah tindakan medisnya, ya utamanya sih untuk itu subarasinya. Itu. Terus berapa lama harus minum? Ya lihat kondisi ya, ya minimal 1 bulanan itu perlulah untuk benar-benar sampai proses-proses. Kan biasanya kalau tindakan medis tuh ini bergesernya sampai mana ya? Karena gini, kalau operasi itu kan tulang bergeser itu pasti ada operasi itu ada luka operasi. Nah, subarasi itu bisa banget membantu supaya luka operasinya terus misalkan
Ini kalau yang kasus patah tulang ya. Yang kasus patah tulang tuh ada testimoni, dia proses penyembuhan patah tulang itu jauh lebih cepat daripada orang yang tidak mengkonsumsi subarasi. Itu. Gitu aja sih. Ya, jadi tetap harus tindakan dulu karena ini udah bergeser. Subautsu itu tidak membantu pergeseran ya, tapi bisa membantu recovery, perbaikan apa namanya sel-selnya. Ya, utamanya sih subarasinya, utamanya. Ya, itu Kak. Cukup jelas ya Kak. Ada lagi yang mau pertanyaan? Saya dong. Boleh Kak, boleh Bu. Ini saya ini kan memang belum mencapai diamond. Terus kemudian kalau untuk menjadi member itu kan harus pembelian satu paket, ya kan? Jadi 2 box gitu ya Kak Acit ya, Kak Acit. Nah, kalau seandainya customer saya ini belinya kan 1 box, untuk kita jadikan member itu kan belum bisa. Maaf ya saya nggak buka kamera ya, lagi di dapur. Terus untuk pembelian dia, apakah etis kalau dimasukkan untuk menaikkan pembelanjaan kita, pembelanjaan saya, gitu? Ya Bu, nggak apa-apa Bu, karena kan 1 box memang nggak bisa jadi member, sedangkan transaksi harus masuk ke aplikasi kan. Iya. Ada ayah. Iya ya. Jadi memang di-upgrade aja di akun Ibu. Gitu. Nggak apa-apa ya, tidak. Kan kita sudah menginformasikan sama customer-nya kalau untuk jadi member adalah minimal pembelian 2 box. Iya. Jadi belinya 2 Soalnya box, jadi member. Kalau 1 belum bisa. Nah, dia itu membeli itu kan untuk konsumsi kesehatan. Saya agak sungkan kalau baru belanja terus langsung ditawarin mau jadi member nggak gitu kan. Sementara mungkin dia fokusnya untuk kesehatan dulu gitu. Jadi mungkin untuk pembelanjaan berikutnya Ya, diinfoin dulu, diinfoin lagi kalau belanja 2 box bisa jadi member dan seterusnya. Ya, Kalau menurut Kak Acit gimana? ya betul, informasikan aja karena di AFC sendiri kan member itu nggak perlu bisnis juga, untuk pemakaian sendiri pun kan bisa cashback lumayan kan. Iya, betul. Pemakaian bisa ujung-ujungnya lebih murah, bahkan bisa gratis gitu. Dan waktu kita mengalami perbaikan, misalnya kayak contoh cerita Budia sendiri nih. Budia masuk ke sini cuman pengen ya pakai produknya aja, tapi begitu mengalami kan pengen cerita. Nah, waktu pengen cerita karena sudah dapat member, ya udah berhak juga dapat hak bisnisnya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan cuma 1 box gimana ya udah di-upgrade aja ke Ibu, nggak ada masalah juga karena memang nggak bisa mau diapa-apain Bu. Mau diapa-apain 1 box nggak bisa member kecuali lagi masa promo. Itu juga kan jarang-jarang. Ya. Oke, terima kasih. Nah. Yang lain ada lagi yang mau tanya? Sel, biar seger kita kasih hadiah lagi gimana Sel? Asik. Suruh buka lagi ya Sel. Ayo siap-siap angkat tangan lagi. Kasih yang susah apa kasih yang gampang? Enggak. Aduh. Udah siap? Angkat tangan dulu ya, jangan jawab dulu. Waduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng ini ternyata member-member kita sama ini ya, tamu-tamu kita ya. Siap ya? Tidak, saya tidak nawarkan, malah teman saya. Sel, kasih 1 pertanyaan, Sel. Saya kalau orang-orang gitu tidak saya tanyakan cuma saya. Kita kasih hadiahnya Essence yang harganya 1.250.000. Kasih tahu cara-caranya. Biar semangat, teman-teman. Kalau enak kan. Ayo. Itu saya. Siap ya. Siapa yang banyak, ada masih yang ingat singkatan dari SOP? Bisa bilang itu 1 kali masuk 5 juta. Aku dong. Aku. Dulu yang angkat tangan. Siapa Sel yang duluan, Sel? Pasti aku. Aku dong. Waduh. Aku kan, bener kan?
Waduh, Bulan waduh. aku Sambil nyukur aja Turun ya, harus tangannya angkat nggak turun Bang nih. Mana nih yang angkat tangan semuanya enggak bareng-bareng semua ini. Bareng. Ganti pertanyaannya, Sel. Ganti pertanyaan, ganti aku pertanyaan. Siap ya, Wah, pertanyaannya 2 loh. tangannya ke Kasih atas. yang susah. Tapi pas saya jaga, ya saya ini sekarang lagi nunggu. Siapa nih duluan nih? Jumat mati nih. Kasih pertanyaan apa ya? Jangan. Kenapa kan bilang Oke, sebentar. Siap ya. Yo, siap.